Oh udah? Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Di awal-awal puasa ini, di episode pertama, Nyopot kembali hadir dan menemani teman-teman semua untuk terus sampai nanti hari raya Idul Fitri kita ada tayangan terus di FA Channel. Jadi dengan bidang tamu yang berbeda-beda dari segala macam bidang profesi. Dan untuk malam hari ini saya kehadiran satu orang teman sedunia atau entertain. Jadi dia mau bercerita tentang kisah perjalanan hidupnya. Semoga bisa membawa inspirasi dan pelajaran buat kita semua yang nanti mendengarkan ceritanya. Dan udah buka puasa kan pastinya teman-teman semua, jangan lupa biasanya habis buka puasa kita tarawih baru deh kita nonton ini, kita nonton Nyopot yang cuma ada di FA Channel. Di channel lain mah nggak ada, apalagi dan kepada channel nggak ada yang kayak ginian, dan tentu dia nggak punya. Oke, kita ada Kak Vita. Vita apa namanya? Morena. Vita Morena. Jeng 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 jeng. Sember amat dra bunyinya. Gimana sehat, Fit? Alhamdulillah sehat. Puasa hari pertama gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Buka puasa makanan kesukaan lo apa? Biasanya es sih ya. Oh es. Es itu udah pasti. Es doang, nggak pakai lain-lain. Batu es doang. Brogodin. Maksudnya es campur. Oh es gitu campur. Loh, iya. Kan pakai lontong. Es buah ya? Iya, es campur es buah kayaknya sama aja deh. Oh iya ya? Iya. Emang iya nak? Es campur itu pasti kan buah isinya. Iya bener dong. Ya, nggak mungkin sayuran mah salad nah. Ya. Ya gue yang salah dah. Emang gue yang salah ini mah. Oke. Kegiatan berarti selama bulan puasa tuh apa? Kalau misalkan nggak nyanyi? Nggak ngapa-ngapain deh kayaknya, nganggur aja udah. Jadi ibu rumah tangga yang baik. Itu maksud gue, nganggur baik. Tidur dong. Ya maksudnya ngurus suami, ngurus iya, anak. Itu udah pasti dong. Gitu ya, namanya kita lagi off gitu kan. Dan kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Terus awal-awal dulu aja, lu asli mana? Sumedang. Sumedang? Iya. Jawa Barat? Iya, betul. Berarti memang asli dari sana? Terus memang asli merantau dari sana, sini? Merantau sini, cuman memang dari kecil itu sudah tinggal di sini sama orang tua. Tapi lahiran sini apa sono? Lahir di sana, lahir di Sumedang. Terus langsung dibawa ke Jakarta. Jadi cuma numpang lahir doang. Baru habis lahir, belum dimandiin langsung kemarin? Enggak lah. Ya kan nanya nah. Ya enggak lah, umur sehari habis lahir langsung dibawa ke Jakarta. Umur sehari? Masih merah? Iya. Serius bener-bener itu? Iya, itu benar. Oh gitu, iya. Dan tinggal di mana kalau Jakarta? Di Kemayoran. Kemayoran? Iya. Wah, mayan ya. Iya, mayan. Kemayoran. TRJ sono ya? Iya, betul. Oke. Terus, iya pertanyaan yang biasa lah kayak teman-teman penyanyi yang lain. Mulai nyanyi kapan? Kalau mulai nyanyi itu sebenarnya dari SMP ya. Bakatnya lu yang tahu sendiri apa orang yang nemuin? Otodidak aja nggak tahu, tiba-tiba. Jadi waktu itu ada tetangga hajatan. Terus lu jadi pagayo? Enggak, nyumbang aja gitu kan, nyumbang. Terus setiap nyumbang tuh disuruh apa pengen sendiri? Pengen sendiri. Oh, pengen nyumbang sendiri? Iya, pengen nyumbang sendiri. Jadi kayak pengen nyanyi gitu. Kan setiap ada yang hajatan selalu pengen nyanyi dong. Dari situ akhirnya ada yang nyuruh gitu loh. Kayak udah jadi penyanyi aja. Itu umur SMP? SMP. Kelas 2. Ya, itu kelas 2. Waktu itu kan tinggal di Depok ya, masih di Depok. Waktu sebelum pindah ke Kemayoran. Oh, awalnya ke Depok. Awalnya di Depok. Itu kelas SMP itu di Depok berarti lo? Iya, di SMP, Depok? SMA di Depok. Di Sawangan. Biasa dong. Nah, terus? Ya, cuman setelah itu pindahlah ke Kemayoran. Di Kemayoran itu kenal lah sama satu penyanyi. Penyanyi ini tuh bisa dibilang dia apa ya bahasanya kalau yang membantu awal mula
jadi Oh, sekarang. dialah yang memberikan jalan nih. Iya, betul. Awalnya. Siapa? Sebut aja. Namanya Lisa Geboy. Lisa Geboy. Oh, zaman-zaman itu namanya masih Geboy. Iya, Geboy, masih Geboy-Geboynya deh. Iya. Iya, itu tuh dia berjasa banget karena memang dari awal yang kenalin aku ke pimpinan, kenalin aku ke dunia musik. Yang ngasih link-link dia tuh. Dia. Si siapa? Lisa. Iya, Lisa itu. Nah, apa namanya lu kenal sama si Lisanya ini dari mana? Pacarnya dia tetanggaan sama rumah gue. Oh, berawal dari Iya. pacarnya dia tetanggaan sama lu. Terus dia ngomong nih, pacar gue penyanyi nih, gitu kali ya. Iya, teman gue tuh ngomong, ini cewek gue biduan katanya. Udah lu kalau misalkan pengen jadi penyanyi, lu nanti dibawa sama dia. Bener lah dibawa sama dia, dikenalin ke satu channel, dikenalin lagi. Ya, akhirnya sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Dari tahun berapa nyanyi berarti lo? Tahunnya tahun berapa ya? Nggak tahu, lupa. Pokoknya SMP aja. Lu kelahiran? Kelahiran 93. Lah sama Putri Patricia. Berarti SMP itu umur berapa, Bok? 93. 4, 5, 6, 7, 8. 2003 si Vita baru 9 tahun. Lu udah punya dosa gede. Begitu, Bok? Oh. 2003 tahun berapa tuh berarti kira-kira? 2008 kali ya? Gua nebak-nebak aja nih gua. Lu gak ingat? Lu lulus SMP tahun berapa? Nggak ingat. Buset deh, gak ingat bagaimana sih? Nggak ingat, pokoknya nggak ingat beneran deh. Ya pokoknya di tahun itulah. Ya, tapi waktu itu udah ada semi apa masih full doang? Udah ada semi kok. Oh, berarti mungkin 2005-an kali ya? Iya, maksudnya 2005 ke atas. Iya, 2005 ke atas, tapi 2010 ke bawah. Ya pokoknya tengah-tengah lah ya. SMP udah nyanyi loh? Iya. Cuman pada waktu itu diam-diam. Oh, orang tua nggak tahu? Nggak tahu, karena nggak suka. Nggak mau lo jadi penyanyi? Jadi orang tua itu memang kayak ngelarang banget lah. Pandangan mereka tuh jelek. Tentang image biduan? Penyanyi. Karena ya disawer, pegang-pegang gitu, apa gimana gitu. Emang dia pegang-pegang? Nah, itu kan orang zaman dulu. Orang zaman dulu kan mikirnya kan terlalu apa yang dia lihat aja kali ya. Padahal mah nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja dia lagi lihat lempengan biduan yang begitu. Iya, bisa jadi. Yang lain mungkin kan sama. Jadi ya intinya tuh pada waktu itu benar-benar diem-diem. Jadi banyak bohongnya sih sebenarnya. Kalau lu diem-diem gimana ceritanya lu? Banyak bohongnya. Ya maksudnya jadi kan siang malam nih, Fit. Ya kan? Lah terus sekolah. Lu pulang ke rumah, pakaian apa segala macam. Kan kalau Sabtu Minggu aku nggak sekolah. Kan ngambilnya Sabtu Minggu doang, weekend. Job dulu banyak Sabtu Minggu ya? Enggak, hari biasa juga banyak. Cuman gue ngambilnya weekend. Oh, hari biasa lu nggak ngambil? Hari biasa gue nggak pernah mau ngambil. Karena gue nggak ada alasan kan. Gitu. Kalau Sabtu Minggu alasan lu apa? Alasannya gue main ke rumah teman gue. Nginep atau gimana. Atau enggak gue alasan ke puncak kayak atau apa. Pulangnya? Kan nyanyi kan pulangnya malam kalau Minggu pun. Kan gue nginep. Maksudnya gini, lu kan nginep Sabtu, Minggu. Nah pulangnya gue nginep. Jadi pas besoknya tuh waktunya sekolah, biasanya gue gak sekolah, bolos. Senin? Iya, Senin itu gue bolos. Rata-rata tuh Senin lu madol? Iya, kebanyakan. Nah, temen lu? Temen gue tetap masuk sekolah. Nah, lu nya kemana? Di rumahnya dia. Emaknya kan nanya, kamu ngapain di sekolah? Emaknya tahu. Oh, emaknya tahu lu penyanyi? Tahu. Tapi keluarga lu tuh gak tahu lu nyanyi? Jadi satu keluarga itu tuh memang istilahnya itu udah bestie lu dah tuh. Iya, udah ini banget deh, udah tahu. Paham deh nih dia nih lu gitu. Jadi udah taruh lah jadi anak kedua lah di situ. Iya, mereka tahu kan kalau orang tua gue tuh nggak setuju waktu itu. Oh. Jadi kata orang tuanya teman gue ini, ya udah nggak apa-apa di sini aja, gitu. Anggap aja udah rumah sendiri. Ya udah kayak gitu. Jadi memang nggak tahu. Tapi nggak curiga apa orang tua lu lama-lama? Ini anak kok asal Sabtu Minggu Senin gak pulang? Enggak bang, karena orang tua gue itu dua-duanya terlalu sibuk sama kerjaan. Jadi gue bisa dibilang gedenya gue nih gede sama pembantu lah. Gede sama mbak. ART. Iya, gedenya sama ART. Iya sama ART. Maksudnya tuh lu lebih banyak dimomong sama ART. Iya. Gitu. Kasih sayang tuh mayoritas diberikan sama ART. Iya. Ketimbang sama orang tua. Betul. Yang ngerawat tuh. Bokap gue itu maunya gue kerja
kerja biasa ya, maksudnya dalam arti kayak kantoran. Jadi bawa perusahaan lah. Iya kayak gitu. Tapi gue memilih jalan gue sendiri dengan gue mau jadi penyanyi gitu. Pada intinya bokap gue kecewa lah dari situ. Semenjak bokap gue ngomong kayak gitu, bokap gue udah ngelos. Ya udah terserah lu mau kayak gimana. Gitu. Ngelos tuh maksudnya lu dibebasin. Bebasin aja. Iya, dibebasin aja, terserah lu mau kayak gimana, terserah. Yang penting kalau ada apa-apa, ya lu tanggung jawab sendiri. Yang tadi gue bilang. Nah setelah udah ngobrol kayak gitu, kelanjutannya hubungan lu biasa-biasa aja? Hubungan gue biasa-biasa, aman, biasa-biasa aja. Hubungan gue sama bokap. Kayak, ya gimana ya, dibilang rada-rada gak enak ya, pasti gak enak lah ya, kayak gitu. Udah gitu kan gue image keluarga terus sekeliling gimana? Biduan, pergi siang, pulang nggak malam. Kalau tetangga sih udah tahu ya, biasa aja. Karena ya lu tau lah bang, daerah pusat pergaulannya kayak apa, lu paham dong. Jadi gua rasa kalau gue ngerti bener ya. Tapi memang ya pusat yang ngerti. Istilahnya kalau gua rasa untuk masalah pekerjaan gue di dunia entertain, enggak mesti entertain juga sih ya. Iya kan, mau apa gitu, orang-orang situ tuh kayaknya udah paham, ya udah. Enggak, orang udah masuk bodoh lah. Iya, ya udah kayak gitu, ya udah kayak gitu. Cuman mereka itu mandangnya ke almarhum kakek gue sih, karena almarhum kakek gue kan bisa dibilang di situ dipandang lah ya. Disegani gitu. Iya, maksudnya agak-agak disegani sama orang situ. Gimana gitu. Ya, jadi mereka tuh nggak berani kayak negor langsung. Kok cucunya kayak gini sih? Kok cucunya kayak gini sih? Kayak gitu. Ya ngomongnya tuh di belakang. Ke orang tua pun nggak ada penyampaian itu? Nggak ada. Tapi lu bisa tahu mereka ngomong di belakang? Ada yang ngomong. Oh balik lagi tuh omongan balik lagi balik gitu lagi ke gue. Ada yang ngomong, lu diomongin lo sama ini, katanya lu begini. Gue bilang biarin aja, terserah dia mau ngomong apa. Gue bilang yang penting kan gue gak minta makan dari dia, gak minta jajan dari dia. Tapi bang lu Badung saat itu? Badung banget, gue akuin gue Badung. Dari kecil? Badung. Dari pokoknya pas gue SMA lah ya. Pas udah mau masuk SMA itu gue udah mulai mengenali yang namanya pergaulan malam. Banyak pengen taunya gitu kan. Lebih ke rasa penasaran sih. Penasaran, pengen diajalin aja gitu kan. Iya, kayak dulu kan lagi gencar-gencarnya balapan kan. Bener dong. Cewek-cewek motor dah. Iya. Gue sampai cari di mana bengkel yang sering ngadain balap. Oh gitu? Iya. Akhirnya gue nongkrong lah sama anak-anak bengkel itu. Tapi status itu udah penyanyi? Udah penyanyi. Biduan racing berarti? Iya, memang gue dipanggilnya biduan racing waktu itu. Biduan racing kan pasti? Iya. Nah, terus? Gue tiap malam, pokoknya nih tiap hari kegiatan gue, jam 9 itu gue udah pasti keluar rumah. Jam 9 malam. Udah pasti keluar rumah, jam 11, setengah 12, gue udah langsung ngayap. Udah janjian tuh sama anak bengkel. Nah, nunggu nongkrong sampai jam 2, sampai jam 3, lanjut balap. Kalau lu balap nih, lu balap apa namanya? WhatsApp lagi entar lu. Dari kapan nanyanya? Enggak dari kapan nanyanya? Awal. Dari opening? Iya. Buset. Kagak, bukan barusan. Udah sampai jalan. Enggak, yang enggak kebaca yang mana? Opening doang. Opening sampai nginvet dia? Iya. Terus tiba-tiba ada suara di mana? Dia sampai jalan, makanya tadi kan gua WhatsApp. Iya, maksudnya di sebelah mana? Jadi ntar gua kan main cut ngedit. 44. Atau gua keder nih. Gua minum sehari kali ya. Ya udah minum dulu lah. 41 maksudnya? Lewat 5 menit. Sebelum 5 menit. Sebelum 5 menit.
41 detik. Ya udah, ntar terakhir aja kita ambil di awal ya. Sampai mana tadi, Bit ya? Sampai itu balap. Sampai balap. Nah, lu jam berapa tadi? Pokoknya jam 11 itu enggak berangkat ke balap? Oh, berangkat ke balap itu jam 3. Jam 3 subuh kalau nggak jam 2. Magiin deh. Mau magi. Ada tidur dong lo. Iya, pokoknya gue tuh pulang kadang jam 6, jam 7 baru pulang ke rumah. Waktunya sekolah, ya gue sekolah tetap. Tidur tapi di kelas? Iya. Tapi teman-teman lu udah tahu lah. Teman-teman gue udah tahu. Dan orang tua gue pun udah tahu. Jadi kayak misalkan gue dipanggil nih sama guru BP atau apa, atau nilai gue jelek, ya udah orang tua gue tuh udah tahu. Ya udah, emang kelakuan anak gue kayak begini kok. Berarti dia udah tahu tipe kalau aku udah tahu, tapi kan gue menghasilkan. Dalam arti bandelnya gue nih, gue menghasilkan. Gak cuman sekedar gue nongkrong, gak sekedar gue cuman apa gitu. Bandelnya gue kan gue menghasilkan. Ntar lu, ketika lu di balapan itu menghasilkannya dari mana? Taruhan. Jadi gue megang duit nih. Lu yang megang? Kalau taruhan tuh lu yang megang? Iya, istilahnya. Lu yang megang bendera gitu gak? Enggak. Gitu. Enggak lah. Kalau gue di film-film kan gitu nontonnya. Enggak, gue cuma megang taruhan. Siapa dia yang mau taruhan ya kan? Lo mau main atasan apa pinggiran? Ntar lu jelasin dulu, atasan tuh gimana, pinggiran tuh gimana? Kalau misalkan kan biar gue jelas. Intinya kalau misalkan atasan ya lu kan di atas gitu. Lu tahu nih di final, di paling akhir tuh siapa duluan. Skor akhir. Iya. Skor akhir, wow. Iya. Kalau bola kan skor akhir nih. Kalau pinggiran? Kalau pinggiran apa ya bahasanya ya? Sampingan. Gue rasa Edu ngertinya kalau pinggiran nih. Edu ngerti gue rasa kalau pinggiran. Kalau dia sering pinggiran terus dia kalau main bola. Tapi bahasa yang kalau pinggirannya pokoknya gitulah. Susah ngejelasinnya. Nah, fee buat lu berapa? Tergantung. Berapa persentasenya? Gue minta 10% dari dia taruhan. Biasanya berapa uangnya? Misal, pada saat itu? Paling kecil ya. Paling kecil itu 200. Paling kecil. 200.000? Paling kecil. Berapa kali taruhan? Satu malam? Tergantung yang janjian mereka itu. Kalau misalkan dalam satu malam ada 3 orang, 4 orang, ya 4. Kalau misalkan dalam satu malam itu cuma 1, ya 1. Gitu. Kalau 1 bisa 10 juta itu. Iya, terus kayak gitu. Kayak misalkan nih di bengkel tempat gue nongkrong gitu kan, jokinya menang. Ya ntar kan gue dapat lagi dari jokinya. Oh, yang menang tuh lu ya ada kebijakan dia ngasih lagi lah gitu. Dia ngasih lagi ke gue. Berarti pendapatan lu dalam satu malam kisaran berapa? Gope bisa. Oh, gede. Sama kayak nyanyi ya. Sama aja. Bayaran berapa sih di sana pada saat itu? Nyanyi? Bayaran nyanyi tahun berapa tuh? Taruhlah lo mulai nyanyi. Mulai nyanyi itu sedih deh kalau diceritain. Dari dibayar 25.000. 25.000? Iya. SMP? Iya. 25.000. Saweran? Ya kalau saweran tetap dibagi rata. Tapi fee lu tuh bayaran lu tuh 25.000. 25.000 pertama kali gue. Oh, mungkin lu masih tester kali ya. Gue nggak tahu ya istilahnya mereka menganggap gue itu baru apa gimana, gue nggak tahu. Pokoknya yang gue alamin pribadi, gue awal pertama kali gue nyanyi di pusat itu, bayaran gue nyanyi dari 25.000 naik ke 50.000, naik ke 75. 75 siang malam? Iya. Nih 75 siang malam nih. 75 siang malam. Iya, naik ke 75, dari 75 naik ke Cepek. Berarti kelipatannya 25 ya, gitu. Dari Cepek ke Cepek 25. Bener-bener 25 kelipatannya ya? Iya. Terus Pego? Iya, Pego 175, 200. Itu dan sampai 225. Sekarang. Iya. Udah mentok 225. Pokoknya sampai sekarang kalau gue hitung jarak sekarang. Taruhlah masih di pusat. Masih di pusat, standarnya ya gue 3,5. 3,5 ya. Ya UMR lah, UMR standar masih ruang lingkup deket. Kampung-kampung kita gitu segitu ya. Ya. Oke. Nah, berarti sampai sekarang masih nyanyi? Alhamdulillah masih. Berarti itu lu nggak itu ya, nggak capek ya? Lu sekolah, lu balap, lu nyanyi? Ya mungkin waktu itu berpikirnya gue masih muda, fisik gue masih kuat buat begadang. Mungkin itu yang gue pikir. Yang jelas foya-foya. Foya-foya? Iya. Dulu
Gue itu jarang ada di Jakarta. Gue lebih sering job keluar kota. Job apa nih? Nyanyi. Acara-acara pilkada, kampanye. Gitu. Acara-acara gitu. besar lah, ya kan? Iya. Gue terakhir paling jauh itu gue ke Papua. Oh, Papua? Papua. Bareng bendera? Enggak. Enggak dari sini. Linknya? Ada dari orang pusat ada. Oh, berarti nyanyi di sana gitu, iya, untuk acara-acara besar, kampanye gitu. Dulu tuh ya jarang ada di Jakarta, lebih sering keluar kota. Tapi yang gue sesalkan saat ini itu duit gak tau kemana. Duit jin dimakan setan aja udah. Iya udah. Ables aja udah pokoknya. Udah habis aja. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kayaknya tuh duit kalau dulu gue tabung, bisa gue simpen, iyalah gue bisa istilahnya kebeli apapun. Tapi kok tuh duit nggak tahu kemana? Mungkin pada saat itu ya lu masih muda dan lu belum ngerti caranya bersyukur gimana. Iya itu. Jadi ya udah, pokoknya udah nikmatin aja hidup pada saat itu. Iya. Sebelum suatu saat baru lu ngerasain, wah kudunya gue begini gitu. Dan ketika kita udah sadar, nggak bakal ulang lagi kan gitu. Iya. Nah, kenakalan terparah yang pernah lu lakuin apa? Apa? Kenakalan terparah yang pernah lu lakuin apa? Selama masa itu ya. Kenakalan terparah ditangkap polisi. Lantaran gebukin anak orang. Buset, cewek-cewek gebukin anak orang. Iya, gebukin anak orang. Maksudnya jangan ceritanya gimana? Jadi 2 kali malah gue. Hah? 2 kali ketangkap. Di polsek yang sama? Enggak, polsek yang berbeda. Dua-duanya gara-gara enggak, beda-beda. Yang pertama kalau yang pertama yaitu gara-gara gue gebukin anak orang. Ya biasalah. Kenapa bisa gebukin anak orang? Yang lo gebukin cewek cowok? Cewek juga. Jadi ya biasalah namanya perempuan mulutnya. Jadi mungkin dia ngelihat gue sering pulang malam, pulang pagi. Satu kampung nih? Satu lingkungan lah. Iya, satu kampung gitu. Iya, satu lingkungan gitu. Jadi dia tuh mulutnya ngomong ke orang-orang, gue lu dibilang, ya cewek begitulah intinya, ya kan. Gue gak terima dong, gue tanya, lo dapet omongan dari siapa? Kok bisa? Gak tahu tuh. Iya, pokoknya itulah namanya. Pokoknya jual nama si A, si B, si C lah. Gue cari tahu, ketahuan lah ternyata orangnya. Halo, gue samperin tanpa basa-basi karena gue tahu memang dia orangnya. Ya langsung gue tarik. Udah pasti itu dia orangnya. Gue karena titiknya kan gue udah tahu nih. Gue ngancem dia. Lo kalau nggak mau ngasih tau gue, nanti lo yang kena. Lebih baik lo ngomong sama gue siapa orangnya. Pas dikasih tahu dia orangnya, ya udah dong. Kan udah pasti orangnya. Gue samperin, gue ketok-ketok kamarnya. Ke rumahnya lo? Iya. Gue ketok-ketok. Lo ke kamarnya berarti orang tuanya gimana? Ada. Orang tuanya ada. Gue bilang mau ketemu sama anaknya. Orangnya di kamar no, masuk aja gitu. Iya. Gue ketok-ketok kamarnya. Pas dia buka, langsung gue tarik bajunya, gue seret keluar. Keluar lo cabut. Keluarganya? Ada. Maksudnya? Cuman ibunya doang. Waktu itu ibunya sama ketika emaknya lihat anaknya diseret-seret, ditarik-tarik gimana? Iya, emaknya pasti bantuin lah. Terus emaknya bantuin nyeret? Kayak, enggak lah. Kayak kenapa gitu. Kayak histeris gitu lah. Gue bilang, udah diem dulu. Gue bilang, pas gue bawa keluar, gue tonjokin kan. Lu sendiri? Gue sendiri. Lu gak gebukin dia dong. Maksudnya bukan gebukin dia dong. Aniaya dia dong kalau sendiri mah. Ya istilahnya kalau gebukin dia rame coy. Ya enggak, tetep ya kan one by one lah. One by one lah. Cuma karena dia mungkin dia memang salah dan gak siap, akhirnya dia kena. Iya, intinya begitu. Yang pasti, ya namanya mungkin udah saking emosi kali ya gue. Kayak kesetanan aja udah. Udah panas lah. Udah kesel. Nah pada saat itu ibunya gak terima. Akhirnya ibunya laporan. Visum lah. Enggak. Gak pakai visum? Enggak, cuman laporan doang. Dan beruntungnya gue kenal sama anggota yang di polsek itulah. Oh, ada ordal lah. Ya, ada ordal gitu kan. Gue kenal, ya kan. Pas gue kesana, gue ditanya sama dia, lu ngapain kesini? Tuh gue dilaporin sama ibu itu. Emang gara-gara apa? Gara-gara gebukin anaknya. Ya kasusnya apa?
Ya anaknya ngomongnya nggak ngenakin, gue kesel lah, gue gebukinnya. Terus lo gebukinnya sendiri, apa rame-rame sendiri? Gue bilang, gue sendiri, benar-benar sendiri. Ya udah langsung. Tapi bonyok tuh bocah. Berdarah, dari hidungnya tuh keluar darah. Lu cepol-cepolin mukanya? Iya. Buset. Habis juga lah. Nah terus? Ya udah, ya sempat mendem sehari lah. Semalaman lah, Iya. biasalah standar 1 kali 4 Iya, jam. kayak gitu mendem, besoknya gue udah balik. Kalau yang kedua kalinya Maksudnya kan laporannya gimana? cabut. Dicabut Udah, sama ibunya. Jadi kayak apa sih musyawarah? Bukan. Iya, negosiasi lah gitu, kayak gitu. untuk Nah, si cabut laporan. anggota yang kenal sama gue ini bilang ke ibunya kalau gue tuh ponakan dia. Oh, oke. Jadi malah bukan keluarga lu yang musyawarah sama ibu itu. Enggak ada, kan keluarga gue di kampung. Gue kan di sini sendiri. Loh? Nyokap kan udah nggak ada, udah meninggal. pada saat itu nyokap tahun berapa meninggal? Nyokap meninggal itu tahun berapa ya, udah lama juga sih. Enggak, maksudnya pada saat lu SMP, SMA, waktu lu ini kejadian ini, lu udah lulus sekolah? Udah lulus. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi bokap masih ada. Tapi di kampung. Iya, di kampung. Pokoknya lu pure sendiri gitu di Jakarta. Cewek sendiri di Jakarta. Iya. Wonder Woman dong. Nah, terus. Tapi nggak sampai kan informasi ke kampung tuh kalau lu. Sampai. Maksudnya kalau di sini tuh di rumah siapa? Di rumah ngekos yang lah. Ngekos. Jadi itu ketika tuh dia SMP kan di sini. SMP masih sama orang tua. Tinggal di rumah orang tua. Di rumah orang tua. Orang tua memutuskan untuk cabut. Cabut itu pas nyokap nggak ada, itu kayaknya udah mau lulus deh, kelas 3 SMA. Jadi pas semenjak nyokap nggak ada, kan rumah dijual. Oh. Rumah yang di situ tuh dijual, udah nggak ada. Sorry, adek ada? Cuma 1. Lu sendiri semata wayang. Ya. Oke. Nah terus? Iya udah, pokoknya intinya tuh semenjak nyokap nggak ada, itu rumah kan dijual, ya kan, udah nggak ada lah. Bokap ke kampung, bokap balik, semua ya gue tetap di sini. Gue bilang sama bokap, gue tetap mau di Jakarta karena gue cari duit di Jakarta. Gue udah biasa hidup di Jakarta. Dan bokap mengiyakan. Dia oke aja. Yang penting lu jaga diri deh. Iya. Nah udah semenjak dari situ ditinggal bokap, jadi gue kayak mungkin masih kaget lah ya awal-awal, namanya nggak ada orang tua ya kan. Sendirian. Ya jadi gue kayak mikir, yaudah nih gimana caranya gue harus bisa bertahan hidup di Jakarta. Ya udah. Terus gimana caranya lu bisa survive nih, bertahan hidup sendirian, nggak ada keluarga? Yakin aja sih kalau gue mah yakinnya gini loh. Binatang aja bisa hidup walaupun dia nggak dikasih makan. Masa iya sih kita manusia nggak bisa hidup? Manusia yang punya akal gitu. Yang punya akal. Iya, jadi kayak yakin gue bisa, walaupun gue nggak ada orang tua, walaupun orang tua gue jauh, tapi gue di sini gue harus bisa. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah terus kalau kejadian yang kedua? Kejadian kedua itu gara-garanya waktu itu gue pacaran, maaf ya, sama suami orang. Oke. Ya. Hilap lah intinya. Hilap. Dia itu ceritanya usaha barang-barang antik. Barang-barang antik, oke. Kayak gitu kan. Ya kan gue nggak tahu ya, namanya gue awam di dunia kayak gitu. Ya kan gue nggak tahu. Maksudnya nggak tahu kalau? Nggak tahu kalau dia tuh ternyata 378. Oh, dia ngakunya single kali. Bukan. Apa usahanya dianya itu. Oh, usahanya 378. Iya. Cuman dia bilangnya usaha barang antik, gini segala macam lah apa gitu kan. Cuman kan gue pikir mah iya aja, ya kan iya. Tapi ternyata kan dia 378. Kan gue nggak tahu. Nah mungkin pas lagi apesnya dia dan apesnya gue, lagi ketemuan sama klien, mungkin klien itu merasa gue ditipu nih, gue ketipu. Sama lu berdua? Iya. Sedangkan posisinya kan gue gak tahu apa-apa. Datanglah polisi ke rumahnya dia waktu itu. Lu ada di situ? Ada di situ. Kebetulan gue lagi ada di situ. Dan gue lagi sama teman gue, ada 3 orang. Tadi lu di situ katanya dia punya apa? Cowok lu katanya punya istri. Ya kan dia ada rumah lain. Oke. Ada rumah lain lah gitu. Pikiran gue gampang aja ya gitu yang di situ ya. Iya, oke. Ya pokoknya gitulah ya kan. Pada intinya datanglah polisi,
tanpa basa-basi gue langsung dibawa, ya kan, ya gue kaget dong. Gak nanya-nanya lagi, udah kamu ikut aja. Iya, udah kamu ikut aja, nanti aja di kantor kayak gitu. Ya udah, gue dibawa sampai kantor, gue bengong dong. Gue ngapain nih? Iya, gue salah apa nih? Perasaan gue nggak bikin salah apa-apa deh. Gue tanya, Pak, saya kenapa? Enggak, nih pacar kamu penipuan. Berarti kamu tahu kan kalau dia nipu gini-gini? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau dia nipu. Sama sekali saya nggak tahu. Nggak tahu usaha dia apa? Iya, Taunya usaha aja. Iya, saya cuma tahu usahanya dia di barang antik. Tapi saya nggak tahu, Pak. Bohong kamu gini-gini. Demi Allah, Pak, saya emang nggak tahu. Tapi memang benar nggak tahu kan. Dan pada saat itu nggak tahu gimana ceritanya, si istrinya tuh datang. Mungkin kena informasi, dapat informasi kali ya. Maksudnya bahwa si suaminya nih ketangkep kali gitu. Iya. Nah, terus kamu mau dong adu banteng lu berdua? Enggak, biasa aja. Karena dia kan nggak tahu gue. Posisi lu dia nggak tahu? Nggak tahu. Lu yang kaget dong berarti? Iya, tapi gue berusaha biasa-biasa aja. Iya, berusaha malah nggak. Waduh, anjing gue udah ketipu. Iya. Tahu-tahu masuk polisi. Terus ketipu juga dia juga. Iya. Begitu. Tapi dia ngomongnya kalau memang sudah punya atau single? Memang sudah punya. Tapi lo nggak tahu siapa orangnya? Nggak tahu gitu siapa. Dia pun nggak tahu gue. Dia mungkin pada saat itu taunya gue cuman kayak partner lah gitu. Nggak, ya. partner kerja. Iya, partner kerja pada saat itu. Dan akhirnya gue waktu itu pulang sama tetap mendem juga gue semalaman. 1 kali 24 jam. Iya, mendem. Tapi dia tuh ngomong ke anggotanya kan kalau gue tuh bener-bener nggak salah dan gue bener-bener nggak tahu. Tapi dia tetap mendem, lo mau balik? Dia mendem, gue balik. Dia mendem 3 bulan. Buset, lumayan. Karena memang ketahuan. Emang benar-benar dia menipu kan. Nah, setelah itu lo selesai lah tuh sama dia. Udah selesai benar-benar selesai. Dari situ ya udah mulai lagi gue kayak ayo gue sendiri harus sendiri lagi. Drop nggak? Setelah kejadian itu lo ada kalau drop udah gimana? pasti drop dong. Jadi dulu itu gue berpikirnya gini, gue harus cari cowok tuh yang banyak duit. Cari apa? Cari cowok yang banyak duit. Wah, dulu. Zaman dulu cogan. Iya. Kamu Nana, lagi nih yang pojok di ujung sama nomor. Udah nggak masuk kali sudah. Iya, pokoknya pada saat itu di otak gue tuh cuma itu. Karena bagaimana caranya lu bisa terus survive sama hidup lu yang sendiri ini di Jakarta. Oke. Realistis, itu realistis perempuan emang begitu. Ya, jadi gue mikirnya kayak gitu aja. Ya, realistisnya gitu. Tapi, lakinya aja kadang-kadang yang nggak ini. Kalau bisa juga lagi berpikir, kalau bisa perempuan juga yang nggak susah sama tuh. Jadi ketika gue jodoh bisa di backup sama dia. Tuh, tawa kan manusianya. Tuh. Siapa sih? Kan? Itu siapa? Itu siapa? Nyari laki pakai coga. Emang iya. Iya. Terus. Iya. Bang Kisnya serem amat. Nah, terus? Tadi sampai mana ceritanya? Sampai lu punya pikiran kalau bisa nyari cowok yang banyak duit. Yang ada duit. Ya, pokoknya intinya yang berduit lah intinya. Jadi gue waktu itu tuh nggak mikir perasaan, nggak mikir hati. Bodo amat, gue nggak cinta sama lu, gue nggak sayang sama lu. Yang penting ya lu berduit, lu bisa ngehidupin gue, gitu. Tapi setelah kesini, kayak ngerasa jenuh sendiri aja, kayak ngerasa capek. Sama circle itu. Iya, ngerasa capek aja. Kok walaupun hidup gue ketemu sama cowok yang berduit, tapi kok gue nggak bahagia? Oh, berarti seiring berjalannya waktu sama pengalaman yang ada, ya nalar kedewasaan jalan deh nih. Iya, istilahnya pikiran gue untuk yang lebih baik tuh ada lah. Ya gue masa mau gini-gini aja. Iya, betul. Ya kan, ya misalkan ya gue cukup tapi gue kok nggak bahagia kan gitu. Kita cukup tapi kita nggak bahagia kan, tetap ada yang kurang ya. Oke. Nah terus. Ya udah. Ini mulai seru nih. Ya udah, pokoknya sampai pada akhirnya gue kayak mikir ya udahlah, gue udah capek kayak gini-gini terus gitu. Maksudnya gue mau sampai kapan kayak gini gitu terus. Gue udah. Tapi lu tetap pada saat itu tuh apa nyanyi? Tetap nyanyi. Terus selain nyanyi, balap itu udah enggak? Balap gue udah gue tinggalin. Lu kenapa tinggalin balap? Karena udah terlalu banyak kenangan pahit lah di dunia motor itu. Dunia motor tuh kayak gimana sih, Bi? Gue bener-bener gak tahu soalnya. Yang sepengetahuan lu aja.
Kalau ini mah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi gue itu yang lu alami aja, yang lu tahu. Iya, yang pokoknya ini mah gue nggak ngada-ngada ya. Maksudnya memang pribadi gue alamin sendiri. Terlalu dimanfaatin aja. Apa nih? Apanya nih? Sama anak-anaknya. Jadi anak-anak itu tuh berpikir gini, cewek itu kan bukan gue aja dong. Pasti ada beberapa. Memang nggak banyak ya kalau di dunia itu. Paling cuma beberapa orang doang. Siapa yang banyak duit, itu pasti bakal dideketin. Bakal apa? Dideketin. Dalam arti dideketin bukan dipacarin ya. Bukan dipacarin. Tapi dalam arti lu bakalan diratuin. Lu mau kayak gimana, lu mau kayak apa, lu ada apa-apa, lu pasti ditolong. Utama lah lu. Udah paling utama. Di saat kalau lu lagi ada duit, tapi di saat lu lagi jatuh, mereka pada hilang. Mereka pada nggak tahu kemana. Sebuah lagu judulnya Teman. Itu yang gue. Itu yang lu alamin ya. Terus intinya kayaknya buang-buang duit juga sih. Jadi kita dapat duit tapi buang duit juga. Tapi habisnya di situ juga. Ya. Gak bisa lah buat nyisihin ya nabung apa segala macam gitu. Dari situ gue berpikir ya udahlah kayaknya gue nggak bisa terus-terusan di sini. Udah gitu juga bangsat-bangsat. Cowoknya. Iya. Males aja gitu. Iya sih, kalau udah gak enak lah. Maksudnya lu udah mulai gak nyaman lah sama circle itu. Nah ketika lu mutusin untuk cabut dari dunia itu, teman-teman lu yang bangsat-bangsat itu? Pokoknya kalau diceritain tuh, kayaknya sampai besok juga gak bakal selesai-selesai. Gak apa-apa, jadi 4 part. Iya, jadi 4 part. Jadinya seminggu isinya lu semua nih. Nih podcast minggu awal nih, seminggu isinya lu. Part 1, part 2, part 3, part 4. Iya, benar. Iya, maksudnya perlawanan mereka nih gimana nih ketika lu memutuskan untuk udah nggak mau ngikutin circle mereka? Awal-awal sih yang jelas pasti penolakan. Pada nanya. Enggak, bukan penolakan sih, cuman pada nanya kenapa, aja. Gitu? Kenapa? Alasannya apa? Terus? Ya, gue bilang, gue udah males berteman sama lu orang. Gue bilang, gak ada bedanya gitu. gue waktu itu cuma ngomong gini, lo tuh berteman sama gue cuma karena ada maunya doang. Gue udah tahu. Jadi, gue udah capek. Gue pengen ngerubah hidup gue aja deh. Pola hidup lah. Iya, gue nggak mau kayak gini-gini terus. Udah gitu juga kan begadang mulu kan gue begadang. Tiap malam. Iya, tiap malam. Ini apa kantong mata kendor banget ya? Dulu set badan gue udah kayak cengcorang, kurus banget. Ya karena saking tiap hari begadang. Tapi makan normal kan? Makan normal, tetap makan. Mungkin karena itu ya sering begadang ya. Iya, karena penangin begadang. malam muka pucat karena darah berkurang. Kayak lagu. Lagu. Nah, terus. Nah, ketika lu keluar dari circle itu pindah ke circle mana lagi? Enggak, gue fokus di nyanyi aja udah. Fokus cari duit. Tapi berarti lu ketika di masa bengkel itu bandel banget. Banget. Puncaknya di situ apa? Puncaknya di situ. Pokoknya kalau awal-awal gue keluar sekolah itu bandelnya gue masih standar lah ya. Standar anak sekolah lah. Iya, paling ya nyobain rokok lah. Iya, gitu kan. kayak gitu. Nah, puncaknya gue bandel itu ya kenal sama anak-anak motor. Dari yang namanya gue dugem. Oh, di situ. Iya, terus. Maksudnya lu penasaran pengen tahunya aja. Pengen tahu. Kayak gimana sih rasanya? Rasanya dugem-dugem itu. Terus dari ya kalau orang nanya, gue udah pernah dong, ya kan gitu. Iya benar. Ya kan circle cewek-cewek kan gitu. Lu udah pernah kesini belum? Gue udah pernah kesini. Walaupun lu ke situ nggak ngapa-ngapain, tapi yang penting lu udah pernah ke situ. Tahu tempatnya ini, dalamnya begini, minumannya ini, rasanya begini, udah kan gitu. Iya, yang penting ngilangin rasa penasaran aja sih kalau gue. Terus? Nah, ya pokoknya awal-awal benar-benar rusak tuh udah di situ lah. Yang sampai belajar minumnya dari situ. Oh, di situ juga? Iya. Belajar ngerasain yang namanya minum alkohol. Belajar yang namanya ngerasain narko. Tapi dari belajar situ. Kan? Sempat. Belajar? Kok belajar? Cuman ngilangin penasaran aja kan? Iya. Cuman ngilangin penasaran aja. Awalnya. Lantas? Jadi keterusan. Sembuhnya gimana? Niat aja udah dari hati. Bisa. Alhamdulillah sampai sekarang.
udah nggak minum, udah nggak narko, udah sama sekali nggak. Sampai sekarang, sampai detik ini sama sekali udah nggak. Berarti memang pada saat itu pergaulan yang lu alamin bener-bener kerasnya Jakarta banget ya. Maksudnya anak Jakarta banget ya, yang nggak jauh dari dak, nggak jauh dari miras, dan pergaulan bebas pada saat itu. Oke. Serem nih lama-lama nih, rokok dia. Rokok mulu. Habis cikinya jauh, deketin dikit. Nah sesudah lu itu berarti lu fokus nyanyi aja, tetap di daerah situ. Tetap. Maksudnya tetap di daerah apa namanya? Kemayoran. Pusat ya, daerah pusat ya. Tetap udah pokoknya benar-benar udah fokus nyanyi. Nggak mikirin lagi buat yang namanya gue di dunia balap, di dunia apa enggak. Udah pokoknya fokus nyanyi aja, fokus. Tapi masih ada nggak yang ngajak-ngajak buat balik ke circle itu? Untuk sekarang sudah nggak. Kemarin ya, maksudnya ya taruhlah setahun lu udah cabut dari bengkel itu. Masih ada, tapi setelah itu udah kayak capek kali dia ngajak lu nggak mau gitu ya. Iya, mau gitu. Diajakin dugem, diajakin masih pakai, masih ada yang ngajakin, tapi gue tetap enggak, gue nggak mau. Gue bilang gue nggak mau, karena benar-benar dari niat diri gue gitu, di hati gue tuh gue udah pengen nggak mau semuanya. Oke. Sorry kalau gue boleh tanya, lu mulai tato kapan? Keluar sekolah. Hah? Keluar sekolah? Iya. Keluar. Pertama di? Paling pertama ini di belakang. Dan itu bokap tau gak? Itu gue awalnya ngebohongin bokap. Gue bilangnya sama bokap ini body painting. Oh dia lihat berarti? Iya. Awalnya gue tato ini itu karena gue pengen nutupin bekas luka jatuh. Gue pernah jatuh dari motor. Dan lukanya tuh di sini. Kan gue malu dong kalau nyanyi. Oke. Masuk akal dong. Iya, oke. Nah, gue malu dong. Gimana nih caranya biar nggak terlalu kelihatan? Akhirnya gue tato lah. Pas nato pertama kali di sini, lama kok gue ketagihan. Oh nagihin? Nagih, ya omongan teman gue bener. Temen gue ini pernah ngomong sama gue, jangan ditato, karena kalau udah sekali nato, lu pasti bakal ketagihan. Yang bikin ketagihannya apa, Pit? Sakitnya tuh sakit nagih, tapi nagihin. Iya. Sakit nagihin tuh berarti enak ya. Iya. Ngingin aja lu kunyuk. Kundal bener lo. Sakit tapi nagih gitu. Oke. Dan sekarang total ada? Tato ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nagih banget berarti ya. Nagih bener berarti. Bener-bener nagihin lah kalau 11 berarti. Iya. Dan lu nyaman dengan apa adanya diri lu berarti. Iya. Awal-awal gue nato pun, waktu gue bohong sama bokap, gue bilang body painting. Tapi dia percaya body painting? Awalnya percaya. Gue bilang, enggak pak, ini body painting pak, ini setahun hilang. Oh, temporer gitu ya. Setahun hilang. Oh iya, bokap gue mah iya aja ya, bokap gue kan polos. Iya aja. Kok udah lama ya kan, udah lama kok hilang. Akhirnya gue bilang, maaf pak, tato. Sempat didiemin tuh. Sempat gak ditegur, gak dikasih uang jajan. Oh didiemin aja tuh di rumah lo? Didiemin aja, udah bener-bener dicuekin, udah kayak bukan anak. Nah cuman lama-lama, ya udah mau udah ada. Iya kan, mau diapain. Terus ya itu tadi yang gue bilang, walaupun gue bandel, gue bisa buktiin, Pak, gue emang bandel nih, tapi gue bisa kok menghasilkan uang buat diri gue sendiri. Lu bisa jaga diri gitu. Iya. Gue tato. Tiap gue pulang kampung, tato gue nambah. Setiap gue pulang, tato gue nambah. Dan pada akhirnya sampai detik ini, sampai saat ini bokap gue udah ngelos. Enggak, maksudnya ketika lo pulang kampung nambah tuh, keluarga lu tuh gimana gitu? Udah biasa aja. Oh, nambah lagi, Pit, gitu? Enggak. Udah biasa aja. Cuman begitu doang. Oh, nyiplak doang berarti. Iya. Enggak nanya nambah lagi, enggak. Jadi bokap gue tuh kayak ya udah, terus serah lo deh mau ngapain gitu. Lu atur aja dah hidup udah. Serah lo deh. Iya, oke. Nah, ini gue dapet bocoran dari tim kita, katanya lu dapet informasi dari keluarga lu yang sekarang kalau lu anak angkat nyokap bokap. Iya.
Itu gimana ceritanya? Cerita dari awalnya nih, benar. Dari awal. Yang gue tahu sih dari awalnya itu dari perut sih sebenarnya. Jadi Tahu nih dari perut gimana? Dari perut nih gue udah ditawarin ke orang tua gue ini. Oke, karena mungkin orang tua angkat lu mungkin belum punya keturunan saat itu apa gimana? Orang tua angkat. Iya, jadi ceritanya gini. Nyokap asli itu waktu itu katanya masih sekolah SMP. Oh. Masih sekolah SMP dan almarhum kakek gue ini. Kakek? Iya. Dari mana nih? Dari kandung. Dari mama yang angkat. Oke. Dari almarhum, ya kan. Nggak tau lah si laki-laki ini tuh entah tetangganya, entah siapa nggak tahu. Intinya tuh ngomong ke kakek gue tuh gini. Abah mau miara anak enggak? Mau ngasuh anak enggak? Enggak, dia bahasanya miara. Bener-bener yang sampai di kuping lu tuh gitu ceritanya? Iya, bahasanya gitu. Abah mau miara anak enggak? Anak apa? Katanya. Iya nih, adik saya masih sekolah tapi udah hamil. BMB apa sih namanya? NBA. Iya. Iya, ya kan gue nggak tahu. Iya, udah hamil. Nah, tapi si laki-lakinya ini kabur. Tidak bertanggung jawab. Iya, nggak tahu kemana. Dan dia ini malu. Gitu. Terus? Sama katanya jaga nama baik sekolah atau apalah, nggak tahu lah, nggak ngerti. Berarti masih kecil ya? Maksudnya kandungan tuh masih kecil. Iya. Karena kan kalau bisa jangan sampai sekolah tahu apa segala macam gitu kan. Nah, terus kakek ini ngomong lah ke nyokap angkat. Teh, katanya, mau miara anak nggak? Anak siapa? Ada yang nawarin. Katanya, memang posisi waktu itu bokap sama nyokap ini katanya nikah udah lama tapi nggak punya anak kan. Udah coba aja teh diurusin, siapa tahu nanti bisa dapat keturunan. Pancingan lah bahasanya. Iya, istilahnya pancingan. Nyokap gue ngomong lah ke kakek gue ini, ya udah coba dilihat dulu anaknya perempuan atau laki-laki. Kalau anaknya perempuan, gak apa-apa, mau. Tapi kalau anaknya laki-laki, gak mau. Nunggulah sekitar 5 atau 6 bulan. Sampai kelihatan lah nih. Iya, di USG ternyata perempuan kan. Nah, dari situlah kakek gue nih udah ngebiayain nyokap gue. Dari perut tuh jadi udah dibiayain. Ya, untuk segala sesuatunya sampai persalinan lah. Iya. Pas lahir ya udah langsung dibawa. Makanya kan tadi gue bilang lahir sehari gue langsung dibawa. Oh, makanya tadi lu bilang baru banget lahir, lu udah masuk lagi ke frame gua. Untuk podcast lagi kayak kemarin. Berarti sehari banget gitu, masih merah banget udah dibawa ke Jakarta. Iya. Nah, terus lu mengetahui kondisi seperti itu tuh di saat kapan? Sebenarnya omongan ini tuh pas lagi SMP. Itu almarhum. SMP di Jakarta ya? SMP waktu itu di Depok kan? Iya, Depok. Di Depok. Tapi waktu itu posisinya gue lagi pulang kampung. Lagi di Sumedang. Oke. Iya. Liburan lah gitu taruh lah. Iya, lagi liburan sekolah. Almarhum nenek gue nih ngomong ke gue. Kalau gue tuh bukan anaknya dia lah, istilahnya bukan anak kandung anaknya dia. Kalau boleh gue tanya nih, motivasi nenek tuh ngomong kayak gitu tuh apa? Di saat lu tuh belum 17 tahun juga, maksudnya mental lu tuh belum kuat gitu maksudnya. Ya kalau untuk itu sih nggak tahu ya. Apa dia kesel, apa dia marah, apa dia keceplosan gitu maksudnya. Kalau keceplosan atau kesel sih kayaknya enggak juga. Karena waktu itu posisinya memang kita lagi ngobrol biasa. Lagi ngobrol kayak gini aja. Berarti lanjut dia cerita gitu? Iya. Dia tiba-tiba cerita aja. Iya, tiba-tiba ngomong aja kayak gitu. Ngomong gimana? Iya, katanya, Pit, kan
kamu bukan anaknya mama, bukan anak kandungnya mama. Cuman waktu itu nggak gue tanggepin, gue nggak respon karena gue mikirnya bercanda. Udah sih apaan gitu, canda aja. Enggak beneran katanya gini. Cuma tetap gue nggak ngerespon. Sampai pada akhirnya gue bener-bener tahu itu ya nyokap nggak ada. Nyokap meninggal. Ya, gue bener-bener nggak tahu itu pas nyokap nggak ada. Pas nyokap gue nggak ada itu ada salah satu tetangga gue di kampung itu ngomong ke gue, memang bilang kamu tuh bukan anak kandungnya mama. Kan sekarang mama udah nggak ada, udah cari. Itu nyokap meninggal saat SMA, iya SMA. SMA. Iya. Lu udah disuruh cari gitu. Iya. Nyari orang tua asli. Tapi dikasih clue nggak? Pada waktu itu dikasih clue-nya dia cuma tinggal di Tegal. Udah cuma di itu loh. Dia cuma tinggal di Tegal. Nah dia kan ngomongnya sama gue katanya dia mau bantu gue. Cuman ya kan gue nggak bisa percaya gitu aja dong sama itu orang ya kan. Lu atas dasar apa lu bisa tahu gitu. ya kan. Nah lu tahu dari mana? Apa lu masih keluarganya apa gimana? Nah gue gitu. kan nggak bisa percaya gitu aja. Jadi gue kayak oh yaudah iya, oh yaudah gitu. Cuman iya aja. Oke. Ya ada ternyata ada keluarga lagi. Dari keluarga lu? Enggak, gue dari tetangga juga sama. Gue nggak tahu lah istilahnya dia itu ada hubungan apa ya sama keluarga kandung gue gitu. Gue nggak tahu. Intinya tuh mereka juga ngomong ke gue sama. Lihat kan mama udah nggak ada, katanya. Udah berarti sekarang udah waktunya cari. Maksudnya cari apa? Ya cari orang tua kandung. Lah, maksudnya ya kan kamu bukan anaknya mama. Udah waktunya cari. Sekarang kan kamu udah gede. Udah bisa cari, katanya. Udah cari. Jangan kayak gini-gini terus. Kasian. Mudah-mudahan aja mama masih ada. Masih ada. Iya, masih hidup. Ya sekarang kan mau dicari-cari kemana? Nggak ada titik terangnya. Nggak ada yang, misalkan nih nomor telepon atau nih alamat masih bisa kelihatan. Cuma dibilang Tegal doang. Iya. Segitu luasnya tuh Tegal. Jangankan untuk alamat, untuk apa ya, mukanya aja kayak gimana gue nggak tahu. Pure nggak tahu. Pure sama sekali nggak tahu. Itu bokap yang lahirin. Iya. Apalagi bokap yang kabur. Udah kabur gitu bahasanya. Berarti tapi lu mulai dari itu berpikirannya gimana? Oh ini berarti memang bener kali ya. Apa lu nanya ke bokap klarifikasi atau gimana gitu? Untuk lebih meyakinkan lu pada saat itu. Awal-awalnya sih nanya ke bokap. Maksudnya kayak bener gak sih Pak kalau memang dia ngomongin ini gitu. Kalau aku tuh bukan anak papa gitu segala macam. Tapi bokap gue tuh selalu nutup-nutupin. Awal pertama gue nanya bokap gue ngomong kata siapa? Selalu ngomong kayak gitu. Ya kan? Enggak sih papa nggak usah bohong, ngomong aja. Maksudnya gue cuman pengen tahu gimana sih? Cuman pengen tahu doang. Kayak gimana sih bentuk rupanya, bentuk mukanya. Orang tua, iya kan bener-bener yang ngelahirin gimana sih keadaannya tuh kayak sekarang gitu loh. Cuma pengen itu doang, gak pengen yang aneh-aneh. Tapi bokap gue selalu nutupin. Nah pada akhirnya lu makan anuan lagi nih. Pada akhirnya yang buka suara lagi itu almarhum kakek. Oh kakek masih ada waktu itu? Waktu itu kakek masih ada. Kakek meninggal belum lama. Kakek sama nenek ini meninggal belum lama. Oh belum lama. Belum. Oke. Iya. Akhirnya yang buka suara dia. Kakek tuh kasihan sebenarnya ngeliat gue. Jadi kakek ngomong gini. Pit, abah tuh bukannya benci. Kata gitu kan. Ih masih ingat banget nih.
Abah tuh bukannya benci, Abah bukannya nggak suka. Tapi kan kamu kan udah gede, kayak gitu. Udah bisa nyari orang tua sendiri. Jadi nangis. Kan sekarang mama udah nggak ada. Papa juga udah nikah lagi. Nah, semenjak papa nikah lagi juga kan ngerasain lah bedanya kasih gitu. sayangnya udah beda gitu kan. Udah nggak kayak dulu. Tapi ketika bokap sudah menikah, punya adik sambung apa gimana? Enggak. Enggak punya adik sambung juga? Sama sekali enggak punya. Terus waktu itu kakek ngomong gini, Bismillah aja, coba siapa tahu nanti ada jalannya, ketemu, biar hidup kamu gak kayak gini-gini terus. Mudah-mudahan aja kalau udah ketemu sama ibu kandung, hidupnya jadi lebih gimana sih, teratur, lebih tertata gitu. Nggak Ya, kayak apalagi gini kan gitu. pada saat itu kan kakek juga mungkin udah tua, nenek udah tua gitu. Takutnya bahasa orang tua tuh takutnya takut gua nggak ada umur, nenek nggak ada umur, ntar yang ngurusin dulu siapa, yang ngeliatin dulu siapa, karena bapak sudah nikah lagi kan gitu. Iya, makanya jadi kayak kakek tuh ngerasa ya udah, gue kasihan sama lu gitu kan. Yang menginginkan gue kan pada saat itu anaknya dia, ibu, mama ya. Ibu, ya. Iya. Berarti ini kakek dari ibu ya? Iya. Yang menginginkan itu kan dia pada saat itu. Nah, sedangkan dianya udah nggak ada. Oke. Otomatis kan ya bokap gue juga, ya mungkin gue tahu bokap gue sayang sama gue tahu pengorbanan dia, perjuangan dia buat ngebesarin gue tahu apapun yang gue mau diturutin gitu kan, gue pengen apapun diturutin. Selayaknya kasih sayang, mama bapak ke anak kandung lah gitu, maksudnya kasih sayang itu tetap ada gitu ya. Ya, gue sih sadar diri bang, maksudnya sadar dirinya dalam arti gue tau lah kenapa bokap gue berubah sama gue. Mungkin bokap gue itu ada rasa kecewa, ya kan, sama gue. Bokap gue maunya gue A, tetapi gue ngambil jalan B. Gue tau bokap gue sadar diri, paham banget. Tapi di sini tuh yang gue mau, bokap gue tuh ngerti gitu. Maksudnya ngerti keinginan gue, ngerti gimana kehidupan gue. Gue gak minta apa-apa. Gue pun gak pernah ngebebanin dia, ya kan. Gue pun gak pernah tiap bulan minta-minta sama dia duit buat gue makan, buat gue apa, enggak kan. Malah kadang-kadang lu yang bantu bokap gitu. Kalau gue ada rezeki ya gue kasih, kalau nggak ada kan gue mau ngasih apa, bener kan. Nah, gue gak minta apa-apa. Gue bilang gue nggak minta apa-apa, gue cuman pengen perhatian doang gitu loh. Maksudnya tolonglah perhatiin gue. Terus gue kan anak perempuan yang nggak punya saudara, ya kan. Gue ngerantau jauh, ya ngerasain lah namanya anak rantau jauh dari orang tua tapi nggak diperhatiin gimana gitu kan. Itu doang, maksudnya cuma minta kayak gitu. Makanya gue tuh kayak berusaha pengen banget nemuin orang tua gue. Ya mungkin aja gitu kan kalau gue ketemu orang tua gue tuh guenya juga tenang. Selama ini hidup gue tuh gak pernah tenang bang. Gitu? Gak pernah tenang. Karena kepikiran itu terus juga ya? Karena kepikirannya tuh nyokap gue masih ada gak ya? Kalau bokap gue nggak mikirin ya, bodo amat. Karena dari awal kan gue tahu dia itu kabur, nggak tanggung jawab. Jadi gue nggak mikirin dia. Iya, gue nggak mikirin dia gitu. Yang gue pikirin cuma nyokap. Nih nyokap gue masih ada nggak nih?
kalaupun masih ada, dia tinggal sama siapa sekarang? Nasibnya gimana Iya. sekarang? Terus punya anak lagi nggak? Berarti kalau punya anak lagi gue punya adik-adik dong, bener nggak? Itu kan yang gue pikirin. Gue cuma pengen tahu kabarnya doang, gitu. Tapi emang nggak ada yang ngasih clue sampai saat ini sama sekali? Nggak ada, jadi nama lah minimal. nggak tahu. Tahu mana ya? Sama sekali nggak tahu. Gue cuma taunya tuh di Tegal aja udah. Nggak tahu. Ya kalau namanya, ya minimal kita tahu namanya gitu maksudnya kan. Ya kalau perkembangan sosmed sekarang kan luas. Sedangkan pastinya juga kan nyokap kalau dia juga nggak tahu nama lu siapa. Iya. Lu juga nggak tahu nama dia. Dia pun nggak tahu muka gue kayak gimana kan. Maksudnya keduanya juga seperti itu kan pastinya. Tapi pernah waktu itu udah lama banget sih, memang udah lama banget. Ada tetangga yang ngomong sama gue tuh gini. Tetangga sana? Iya, di kampung. Ada yang ngomong sama gue gini. Pit, sebenarnya tuh beberapa kali lebaran, katanya nyokap gue tuh ada. Di kampung itu? Ada. Tapi dia itu gak berani nyamperin gue. Gak berani buat ngedeketin gue. Gitu. Gue tanya dong, emang kenapa? Ya karena udah bikin surat perjanjian. Oh, mungkin karena ada perjanjian antara kedua orang tua nih, yang lu juga nggak tahu isinya apa. Dan sampai sekarang lu nggak tahu isinya apa? Nggak coba nanya juga sama bokap. Maksudnya? Ya gue percuma dong nanya bokap ya. Bokap kan gak pernah ngomong apa-apa ke gue. Iya, maksudnya kan di umur yang udah sekarang gitu, udah berkeluarga juga. Tetap dia nyembunyiin. Tetap dia nggak mau buka omongan sama sekali. Diem aja udah. Iya. Walaupun berulang kali lu tanya-tanya itu, tetap jawabannya diem sama. Aja. Malah yang buka suara ibu tiri gue. Omongan ibu tiri gue sama omongan almarhum kakek gue. Tapi sorry. Tapi ibu tiri fine aja, maksudnya baik gitu sama lo. Biasa-biasa aja. Iya, biasa-biasa aja. Tapi nggak deket, nggak pernah komunikasi, nggak pernah. Iya, maksudnya bukan kayak di film-film gitu ibu tirinya. Ya. Mirip-mirip kali, jangan-jangan ya. Iya, bisa dibilang begitu lah. Iya. Tapi ya mungkin, tapi dia sempet ada ucapan begitu. Iya. Berarti dia tahu dong. Dia tahu. Maksudnya rule ceritanya nih, maksudnya kan pasti kan bokap cerita lah ke. Iya, dia tahu dan bahkan waktu dia cerita pun ada bokap gue. Ada bokap gue, tapi bokap gue tuh nggak ngomong sepatah kata pun. Semua dia yang ngomong. Dan omongan tuh sama persis kayak kakek gue. Udah gede, udah waktunya tahu. Coba ditelusurin, dicari. Ya sekarang mereka cuman ngomong ditelusurin, dicari. Ya mau ditelusurin mana? Mau dicari kemana? Sedangkan gue nggak tahu. Dan lu nggak dikasih petunjuk juga. Sama sekali enggak. Nyari apa? Nyari pasir, nyari satu pasir di tengah pantai. Ya, makanya kan gue bingung. Suruh nyari. Nah, sedangkan sekalinya ada satu orang yang dia bilang katanya, iya, gue tahu di mana ibu lu, gue tahu. Terus? Ini beneran nih? Bagaimana? Ya, tapi kan gue nggak percaya sama dia. Orang tua, orang muda yang ngomong. Ya udah abang-abang lah. Gue nggak percaya sama dia gitu loh. Karena yang gue tau gini, lo bisa tahu orang tua gue di mana itu dari siapa? Sedangkan lo aja kan di Sumedang, bukan di Tegal. Ya kan? Lo dapat infonya tuh dari siapa? Kecuali kalau bener, misalkan nih dia bener ada infonya. Nih lo dapat infonya nih alamatnya. Nih fotonya gini, baru gue percaya karena ada bukti. Dia cuma bilang aja. Dia cuma ngomong doang. Ya gue mau harus percaya dari mana? Jangan-jangan ntar ada niatan lain lagi. Nah kalau gue diduitin doang. Iya. Maksudnya niatan baik, niatan lain. Gak baik gitu, kan? Nah gue gak mau lah. Oke. Waduh, serius banget ya jadi obrolannya. Berarti apa sih tuh?
Siapa yang kentut? Bersin ya Allah. Jadi berarti lu itu pure bener-bener ya setelah lu tahu semua ini ya, maksudnya lu bener-bener pure itu sebatang kara ya. Maksudnya lu nggak tahu keluarga nyokap lah. Maksudnya kalau keluarga nyokap kan harusnya masih ada tuh, harusnya ya sekarang ya. Ya mudah-mudahan nyokap masih ada gitu. Maksudnya sekalipun itu nyokap udah ada, tapi kan harusnya masih ada kayak misalkan emaknya nyokap yang tahu gitu mas kejadian pada saat itu. Tapi kalau memang nggak ada informasi yang nggak usah akurat deh, minimal clue kan gimana ya caranya ya. Tapi lu punya keyakinan nggak suatu saat akan ketemu? Gue yakin banget. Yang penting ada keyakinan dulu, gitu akan ketemu Gue keluarga kandung gitu maksudnya. Gue yakin suatu saat pasti bakal ketemu, walaupun entah kapan ya, nggak tahu kapan gitu. Gue yakin, tapi yang gue takut tuh gini, di saat ketemu ternyata nyokap gue udah nggak ada, itu yang gue seselin. Apa? Misalkan ketemu, ya kan alamatnya nih, ketemu rumahnya di mana, tapi ternyata nyokap gue udah nggak ada, kan itu yang paling gue sesalin. Iya dong. Benar. Yang paling gue sesalinnya itu satu. Terus kedua, berarti niat gue nggak tersampaikan, nggak tersalurkan. Nggak, ya ketemu tapi ya nggak pure apa yang lu harapin tuh 100% terjadi gitu ya. Gue tuh ketemu nyokap gue cuman satu yang gue pengen tanya. Apa? Kenapa kok dia tega ngasih gue ke orang? Itu doang. Kalau misalkan, gue nggak tahu ya nanti di podcast ini apakah nanti ada keluarga yang mengenali keluarga gue yang sekarang, terus kenal juga sama keluarga. Oh iya benar. Ya. Cluenya dari situ. Ya. Dari keluarga yang mengangkat lu. Ya. Cluenya dari situ. Ya kan. Minimal ada orang yang tahu. Berarti thumbnailnya apa ya yang pas ya? Nanti gue bikinin thumbnail yang pas lah. Supaya jalan Allah gak ada yang tahu walau alam gitu. Tapi siapa tahu gitu kan. Gak harus cepet juga. Maksudnya cepet ataupun lambat. Mudah-mudahan ada jalannya. Mau di gitu. mana, mau di apa gitu. Nggak pengen yang aneh-aneh gitu. Maksudnya nggak pengen yang gimana-gimana. Cuman kayak niat di hati cuman kayak gitu doang. Nanti kalau gue ketemu sama nyokap gue cuma pengen tanya, kenapa sih kok setega itu? Pada saat itu tuh yang dia pikirin tuh apa? Kalau memang dia mikirin rasa malu sama mikirin masih bisa aja sih dirawat sama nenek ya. Nama baik sekolah kan bisa dirawat sama nenek atau sama bisa. Kerabat, ya kan? Nggak usah ngasih gue ke orang lain. Kalau kayak gitu kan sama aja lu ngejual gue. Atau mungkin memang kerabat kali ya, tapi nggak dibuka gitu. Nggak mungkin. Sekarang logikanya kalau memang kerabat udah pasti ketemu dong. Dari kapan tahu? Yang namanya kerabat kan pasti bakalan ketemu. Ini omongan kan cepet lambat pasti akan kebuka gitu ya. Kalau kerabat ini kan kayaknya kalau bener-bener nggak ada jalur kali gitu ya. Nggak ada. Sama sekali bener-bener nggak ada. Tapi yang pasti sih kalau gue jadi lu, gue belum tentu kuat sih. Maksudnya dengan keadaan walaupun gue laki gitu, tapi dengan keadaan kenyataan realita yang dialamin lu gitu tuh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Iya, kalau tahu cerita tentu, gue gitu kan. Iya, maksudnya belum tentu kita tuh bisa kuat gitu ada di posisi lu. Iya, apa ya? Kalaupun lo misalkan tahu duluan gitu maksudnya. Dan lo menyadari itu duluan, mungkin lo akan lebih brutal lagi kali kenakalan lo ya. Buat ngilangin pikiran itu maksudnya, rasa-rasa itu. Kalau anak muda kan mikirnya kan pakai sekali dua kali. Udah udah gas bae kan gitu. Makanya gue sebrutal itu pada saat itu ya. Karena gue ngerasa ya udah gue bukan anak lu. Buat apa gue jadi anak baik? Udah feel itunya udah kepikiran di otak lo. Udah, gue bukan anak lo ini kok. Buat apa gue jadi anak baik tuh? Lo mau ngusir gue pun, lo nggak mau nganggap gue pun, ya udah emang gue bukan anak lo.
gitu. Tapi tetap walaupun gue bandel gue apa, tetap mereka sayang sama gue. Dan lu tetap menghormatin orang tua Tetap lu gue lah. hormatin. Tapi ya intinya sih semua berubah di saat nyokap gak ada. Pas nyokap gue masih ada, semua masih baik-baik aja. Aman-aman aja. Aman. Sebandel-bandelnya gue, seliar-liarnya gue ya, kasarnya gue mau kayak gimana pun, aman. Tapi sorry, nyokap sakit? Sakit. Oh. Sakit. Berarti ya ketika rumah tangga nih, ketika salah satu biangnya udah nggak ada, goyang lah. Iya, Maksudnya semua berubah. ya kayak gitu tuh. Terus ada perbedaan antara waktu masih lengkap dengan udah nggak lengkap, rasanya juga udah beda gitu, kondisinya pasti udah beda. Terus penangkapan keluhnya tentang kasih sayang orang tua bokap pasti juga udah beda, nggak kayak waktu nyokap sama bokap masih ada. Apalagi ketika si bokap udah memutuskan untuk menikah lagi. Pasti kan lebih berbeda lagi, karena kasih sayang dia kan pasti gak akan sama ketika dia ngasih sayang ke almarhumah nyokap gitu. Berikut juga ke lu gitu. Tapi yang gue anehnya itu kenapa yang berubah semuanya ya? Maksudnya berubah semua gimana nih? Jadi pas di saat nyokap gue gak ada, tuh kayak nenek gue, kakek gue, bahkan saudara dari nyokap ya, itu semuanya tuh berubah ke gue. Sikapnya tuh pada berubah. Jadi apa? Jadi gimana maksudnya? Ya jadi kayak ibu doa amat. Lu bukan kandung gua gitu. Iya, jadi mikirnya mungkin ya, ini mah cuman pemikiran gue aja. Mungkin waktu masih ada nyokap gue, mereka menghormati nyokap gue. Karena nyokap lu yang menginginkan lu. Iya, karena nyokap yang mau kan. Nah, di saat nyokap gue udah gak ada, ya mereka mikir, ya udah orang udah gak ada ini kok. Ya kan, kakak gue udah gak ada kok. Gitu kan, udah gak ada kok, ya udah lu bukan siapa-siapa. Tapi lu gak bantuin gue buat nyari siapa yang kandung gue. Iya. Mereka pada berubah sama gue, tapi mereka gak ada yang bantuin gue. Yang gitu dong, cangcingnya babe. Kesian orang. Masa gara-gara terbutuh silaturahmi jadi ada dengan. Tapi memang banyak kok di keluarga-keluarga lain juga gitu, ketika orang tua salah satu gak ada, keluarlah sifat-sifat iri, dengki, senang. Itu yang masih satu gitu, masih satu kandung. Bahkan rebutan harta lah, apalah. Itu masih satu kandung, apalagi ini yang bukan kandung, satu darah gitu. Bahkan yang lebih sakit hatinya lagi, sampai detik ini pun rasa sakit itu nggak bisa gue ilangin. Kenapa? Sakit hatinya itu sama adiknya almarhum nyokap gue. Tante. Cowok. Om. Iya. Sakit hati banget. Jadi gue nggak tahu kenapa. Apa alasan dia benci sama gue? Apa alasan dia nggak suka sama gue? Gue nggak tahu kenapa. Pada saat rumah dijual, dia pernah ngucap gini ke almarhum nenek. Udah sih, si Tama nggak usah dikasih, orang dia bukan siapa-siapa, orang dia cuma orang lain. Terus dia yang mau gitu. Gitu. Ya memang benar yang pada akhirnya dia. Jadi yang mau. Iya. Oh iya aja, kita mau dikasih itu buat gue aja, gue makan adenya dia. Iya. Kalau ketika dia nggak punya keturunan yang istri kan jatuhnya ke adek, tapi kan ada suaminya. Ya jatuhnya luasnya ke suaminya lah. Bokap gue pun nggak dapat sama sekali. Dan bokap gue tuh termasuk orang yang memang itu rumah siapa? Jadi tuh awalnya itu rumah orang tua nyokap gue. Oh, rumah kakek nenek. Rumah kakek nenek dari nyokap gue ya. Tapi kan udah diserahin ke nyokap gue. Udah balik nama? Udah. Oke. Udah diserahin ke nyokap gue. Otomatis ada gue, ada bokap gue. Harusnya. Paling enggak bokap lah. Bokap gitu, gue dong. Ahli waris. Bokap gue enggak sama sekali. Dan
yang tadi gue bilang, bokap gue itu termasuk orang yang nggak mau ribet dan bokap udahlah, itu gitu gue nggak mau pusing masalah banyakan begini. ngalah. Iya, jadi kata bokap ya udah biarin nggak apa-apa, udah biarin kasih aja kalau emang dia mau, udah biarin papa ngalah, papa yang ke kampung, udah kamu kalau mau di sini aja. Dan alasannya dijual kenapa gitu? sebenarnya bokap nggak mau ngejual, sama sekali nggak mau, karena bokap mandang ke gue. Bokap tahu gue masih punya anak yang tinggal di sini dan mata pencahariannya di sini. Jadi itu rumah buat istilahnya ya udah. Buat singgah lu lah ya. gitu. Tapi kan adeknya yang rongrong terus. Adeknya tuh ngambek, adeknya tuh ngerongrong nenek gue. Kurang udah duit, kurang duit. Jual aja jual dah. Iya jual aja, ngapain sih orang si teteh udah nggak ada. Iya. Begitu. Walah. Terus ngomongnya, kalau rumah nggak dijual, keenakan lah. Katanya, nempatin. Orang si tetehnya udah nggak ada, masa dianya nempatin? Itu ngomongnya gitu? Iya. Gitu dong om. Gimana sih lo? Kalau lu umur panjang, kalau umur pendek, udah lu anak lu juga masih nyebutan juga. Kasian lah orang. Oke, berarti seklimaks itu berarti keadaannya ya. Di satu sisi juga lu mesti cari orang tua kandung, di sisi lain juga nyokap nggak ada, semua langsung deh tatapan pura-pura manis selama bertahun-tahun itu berubah jadi aslinya. Iya. Jadi kelihatan. Ternyata si A itu si A itu ternyata begini, si B itu begini. Baru lu bisa baca orang-orang sekeliling lu tuh. Bisa. Kelihatan semua aslinya. Oh, ternyata lu selama ini cuma pura-pura. Karena ada nyokap. Iya. Ketika nyokap nggak ada, semuanya. Lu bullshit semua. Sama sih gue juga gitu. Ketika bokap nggak ada, ya lu yang nggak usah harta, keluar dari sifat lu. Terus tahu, gue cuma mempertahankan aja. Yang pasti sih, yang gue sih nggak serumit Vita, tapi gue cuma mempertahankan apa yang menjadi prinsip dari orang yang udah nggak ada aja gitu. Karena kalau gue lepas saya nanti ya walau alam gitu. Gue cuma mempertahankan pondasinya aja kalau gue mau gitu. Tapi belajar dari cerita dan pengalaman kita pada saat ini ya banyak sih yang gue dengar cerita juga gitu ketika keluarga kita salah satunya entah itu nyokap bokap nggak ada atau mungkin nenek kakek nggak ada, keluarlah sifat-sifat asli yang mungkin memang sebenarnya ya mungkin sebenarnya awal-awal mungkin apa sih dia tuh sebenarnya memang kayak gitu tapi kita nggak peka mungkin ya karena ya kita ngerasa ya dia mah kan adik nyokap gue nggak mungkin lah kayak gitu ya kan dia kan saudara dari gue juga nggak mungkin lah nggak mungkin dia kayak gitu padahal mah ya reelsnya ya kayak gitu. Tapi gue mau tanya sama lo bang, kalau lo di posisi gue apa yang bakal lo lakuin? Kalau gue sih kemungkinan gue bakal terus nanya kali ya. Dan kalau kan misalkan laki nih, gue laki nih. Ya ketika ada yang kalau lo jadi gue perempuan, nah kalau perempuan itu makanya gue nggak pernah jadi perempuan nih Fit, gitu. Tapi dengan pengalaman dan rules yang tadi udah lu cerita, ya memang mesti cari terus sih kalau menurut gue ya. Walaupun entah kapan ketemu, kalau kita punya keyakinan ya kita cari gitu. Ya apalagi sekarang sosmed itu kan luas gitu, nggak nutup kemungkinan lah. Makanya gue berharap dari podcast ini semoga aja jalannya lebih terang. Amin. Gue doain dan teman-teman semua yang di sini juga doain ya. Siapa tahu nanti kita kasih tahu deh siapa. Clue-nya satu-satunya adalah keluarga dari keluarga angkatnya si Vita. Itu clue satu-satunya. Iya yang misalkan mengenali nanti mungkin boleh informasi ke kita, boleh DM, boleh WhatsApp, boleh komen juga boleh untuk ngebantu teman kita juga karena jangan sampai kasihan dia kebingungan terus gitu. Coba lo berpikir kalau lo ada di posisi dia, apa yang harus lo lakuin gitu. Jadi tetap nggak ketemu ya karena memang buat gue susah mau nyari gimana, foto gue nggak ada. Karena kan sekarang orang pasti nanya, ada fotonya nggak?
Nah, sedangkan gue gak ada fotonya. Lu nyari kemana? Ke Tegal? Nyuruh orang. Gue minta tolong sama orang. Nah, orang ini yang tahu urus cerita hidup lu apa gimana? Jadi nyari tahu dari ada orang sana juga, orang Sumedang juga. Pokoknya gue gali terus deh, gue gali terus. Dapatlah satu clue, katanya suruh cari bioskop Dewa Dewi waktu itu. Bioskop Dewa Dewi. Bioskop Dewa Dewi berarti film-film lama lah gitu ya. Kayaknya. Karena kan kalau bioskop ini kan XX1 gitu-gitu. Clue-nya itu waktu itu dikasih tau. Gue baru inget. Waktu itu dikasih clue itu, katanya suruh cari yang namanya Roni. Roni? Iya. Roni laki dong? Iya. Katanya Roni ini abangnya nyokap gue. Ya kan. Akhirnya gue minta tolong lah sama temen. Tolong cariin yang namanya Roni di bioskop Dewa Dewi. Datanglah temen gue ke sana. Tegal? Iya. Di bioskop Dewa Dewi? Iya, ketemu. Memang ada. Nah, terus? Memang ada di bioskop Dewa Dewi itu. Pas nanya ke orang di situ, katanya ada warung kecil, kayak warung rokok gitulah. Pas nanya yang namanya Roni, ternyata yang namanya Roni itu udah meninggal. Sedangkan titik terangnya itu dia. Maksudnya, sorry, almarhum Roni ini di situ sebagai apa? Tukang parkir. Parkir bioskop. Iya, dia memang kerja di situ tukang parkir. Nggak coba lebih dalam lagi, Fit. Maksudnya, jadi teman alamatnya di mana? Alamat tinggal si Roni ini gitu. Nah, teman gue ini nanya sama yang warung. Bu, tahu nggak alamat rumahnya? Dia nggak tahu. Ya, saya nggak tahu alamat rumahnya Roni. Yang saya tahu cuma Jalan Kemuning. Sedangkan Jalan Kemuning itu kan banyak. Di Tegal? Iya. Jalan Kemuning yang mana nih? Maksudnya biasanya kan temen kalau meninggal itu kan ada yang ngelayat gitu maksudnya. Maksudnya memang nggak ada teman-teman. Enggak, itu udah nanya. Lah itu tahu dia meninggal dari mana? Ya kan. Kalau tadi meninggal, ya mungkin dari omongan orang apa gimana nggak tahu. Karena kan yang namanya dia kerja di situ. Ya mungkin ada yang ngomong, Roni udah nggak ada apa gimana. Yang anehnya tuh pas ditanya, yang namanya Roni nggak ada, katanya udah meninggal. Terus tahu nggak Bu rumahnya? Saya nggak tahu rumahnya. Yang saya tahu rumahnya cuma di Jalan Kemuning. Tapi kalau dia terikat, maksudnya bukan parkir lepas kayak ya apa namanya minimarket gitu. Tapi maksudnya kalau parkir dia parkir yang memang ikut perusahaan gitu, maksudnya bukan perusahaan, maksudnya ikut bioskop itu kan harusnya kan orang bioskop itu kan tahu. Kayaknya mah ini deh, kayak apa sih? Kalau yang gantian-gantian gitu. Terus kayak parkir liar gitu deh. Oh, mungkin ya parkir lepas. Jadi dia di dalam naungan siapa bioskop gitu. Itu pun udah nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada, udah nggak beroperasi. Cuman bekas gedung bioskop. Oh iya. Tapi bioskopnya bioskop lama. Udah nggak beroperasi. Tapi dia jaga parkir di situ. Iya. Ya mungkin orang mau ke apa parkirnya di situ. Karena di situ kan memang deket pasar. Oh, lah teman parkir dia yang biasa bareng-bareng memang nggak tahu. Yang namanya nyuruh orang lah, atau sendiri kayak gimana. Iya sih, bener. Susah kan, kecuali kalau kita sendiri. Kenapa nggak lu coba ke sana? Waktu itu ajak Kak Joni ke sono. Waktu itu kan belum ketemu. Enggak, sekarang ini sudah dari sini. Belum kayak kita lagi cari-cari waktu yang pas. Karena belum ketemu waktu yang pas aja. Di saat akunya libur, dianya nggak libur. Di saat dia libur, akunya nggak libur. Disitulah tantangannya. Berarti memang salah satu dari kalian harus meluangkan waktu untuk menemukan titik terang. Kalau lu ngikutin terus antara satu nggak bisa. Kayak gua aja kalau gua nggak ngorbanin job apa acara, nggak bakal bisa tuh ngajak anak gua walaupun cuma ke pasar malam ataupun cuman ya kayak ke tempat main anak-anak. Kalau kita nggak korban waktu kita terus, kita nggak akan ketemu Fit. Rencananya sih abis lebaran ini. Rencananya abis lebaran. Rencananya abis lebaran ini memang kayak ya kalau bisa masih kalau saran gue sih masih hawa-hawa lebaran. Kan lu pernah dapet clue kalau misalkan lebaran tuh beberapa kali dia ada tuh di situ, ya kan? Kalau bisa
Lebaran lu ke Sumedang, habis dari Sumedang lu ke Tegal gitu. Gue sih berharapnya Lebaran tahun ini ya. Iya gue doain. Gue berharapnya Lebaran tahun ini tuh dia tuh ada. Kalaupun ada otomatis pasti ada yang ngomong. Karena kan nyokap gue udah gak ada kan. Pasti berani dong. Berani ngucap gitu ya. Iya. Pasti berani dong. Ya walaupun mungkin dia ngeliat bokap atau gimana gue gak tahu ya. Tapi gue yakin kayaknya pasti ada yang ngomong aja. Karena orang itu bahasanya ke gue beberapa kali. Berarti kan sering. Yang pasti sih namanya emak pengen lah datang ngeliat, walaupun cuma ngeliat anak gue sehat, anak gue seger, walaupun dia nggak berani deketin lo, tegur sapa, tapi mungkin setiap tahun dia ada kali, yakin gue, mungkin ya itu dia nggak berani deketin karena ada perjanjian itu, jadi itu yang menyebabkan dia nggak berani mendekat, tapi minimal ya mudah-mudahan nanti habis Lebaran kan hari baik, bulan baik, mudah-mudahan juga diberikan kemudahan deh lu nanti bisa ya doa kita semua lah lu bisa ketemu sama nyokap gitu, bisa memperkenalkan lo pria pilihan saya ya mau dikoploin gak mak gitu. mana orangnya mana dengan handphone. Gak ada. Iya maksudnya ya kita doain bareng-bareng mudah-mudahan lu tahun ini gitu nyokap masih sehat, masih panjang umur. Dan nyokap juga saya yakinnya dia juga pengen ketemu lu, ngeluk lu dan pengen klarifikasi ke lu. Iya, gue cuman intinya yang bikin beban gue gitu ya. Dia juga pasti beban lah, nggak ya, yang bikin gue penasaran tuh kayak apa sih alasan lu gitu, alasan terbesar lu tuh apa sih? Gue cuma pengen tahu itu doang. Yang bikin kayak gini. Gitu. Iya. Oke. Ya udah nanti, nggak usah pikir nanti sekarang kan udah berapa menit? Ini si Cokan megang kita mati deh. Nanti kan? Kasih tahu aja clue-nya biar siapa tahu kita kan jalan Allah nggak ada yang tahu. Maksudnya tujuan kita baik, mudah-mudahan ya minimal keluarga lah. Nih lu lihat nih, ini anak lu bukan nih gitu. Kan harapan kita gitu ya. Ini anak lu bukan nih. Coba lu lihat nih. Gitu. Coba lu tontonin dari awal gitu. Kalau memang benar kan siapa tahu dia sering nonton dangdut daerah sini kan, siapa tahu ya kan. Siapa tahu ini mah nanti berarti gue bantu juga deh, video ini akan nempel di sekian banyak video. Ya. Jadi di settingan gue nanti di setiap video yang akan tayang dari puasa ini sampai mulai ini tayang ya. Ini gue janji deh sama lo, dari mulai ini tayang sampai podcast ini selesai, video lu akan ada di pojok kanan atas dari mulai awal gitu. Terus nanti setelah video ini tayang di sosmed kita nanti gue bantu juga. Pokoknya ya kita saling bantu aja. Mudah-mudahan Allah kasih jalan gitu. Amin. Tolong suaranya keras sedikit. Amin. Dikasih tahu siapa apa cluenya, masih message siapa keluarga itu sini ini gitu maksudnya biar yang tahu rus cerita lo atau cerita waktu pada saat itu bisa oh jangan-jangan ini nih gitu. Kameranya buat suaranya gede dikit tuh. Pakai headset dong biar lu denger kok. Ini bagian penting nih dari sepanjang cerita sejam setengah. Ya pokoknya buat teman-teman semua, netizen semua, siapapun yang memang tahu keberadaan orang tua aku atau mungkin tahu gimana ceritanya aku dari awal, aku mohon bantuannya, tolong kasih info ke aku, bisa melalui di F-Pro ini ya. Boleh DM atau komen, silakan. Yang aku tahu cluenya itu cuma di Tegal, adanya di Jalan Kemuning, tapi aku nggak tahu di Jalan Kemuning itu adanya di mana. Karena yang aku tahu cuman cluenya itu di Tegal, bioskop Dewa Dewi sama Roni. Sedangkan Roni itu tuh memang udah nggak ada. Iya, dia tuh titik terangnya.
titik terangnya nih udah nggak ada. Jadi aku tuh bingung harus cari kemana, harus gimana. Tuh jadi buat teman-teman yang memang tahu, tolong kasih info ke aku. Terima kasih. Kalau boleh nih Bin. Pasti kan gini. Gambarnya gini, pasti kan keluarga dari nyokap kandung. Iya. Itu kan nggak tahu lu siapa. Saat ini boleh nggak lu kasih clue nama ibu angkat lu? Biar mereka, keluarga mereka tahu. Pasti gue yakin nyokap atau nenek atau keponakan atau tante dari keluarga itu yang tahu urus ceritanya, siapa tahu ada yang menonton ini atau siapa tahu ada yang nggak sengaja seliweran nonton ini, gitu maksud gue. Jadi dari keluarga ini tuh ngekluinnya tuh ke situ gitu. Nah, dengan nama itu dia bisa tahu. Nama nyokap itu Uka Sukarni. Nama nyokap angkat ya. Siapa? Uka Sukarni. Dipanggilnya? Mama Uka. Mama Uka. Iya. Uka Sukarni. Kalau papa namanya Wahyudin. Iya. Jadi ibu Uka sudah almarhumah. Iya. Kalau bapak masih ada. Bapak siapa? Wahyudin. Bapak Wahyudin masih ada. Jadi buat teman-teman semua yang kira-kira tahu terus cerita ini di kejadian tahun 93 ya dong. Iya. Lahir 93 kan? Di 93 kita sih berharap dari keluarganya Bapak siapa? Wahyudin. Bapak Wahyudin pun kalau memang bisa kasih clue yang lebih jelas, itu jauh lebih baik. Karena kan kita nolong orang kan pahalanya baik, apalagi ini bulan puasa. Mempertemukan ibu sama anak, itu pahalanya sangat baik. Itu daripada kayak gini, karena kita nggak tahu ke depannya tuh kita gimana. Apalagi buat ibu-ibu perempuan, kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Apa jangan-jangan kita hamil pas kita lahiran, bayinya di dunia, kitanya di akhirat, kan wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi berpikiran baik aja untuk saling membantu satu sama lain gitu. Jangan ditutup-tutupin gitu ya. Masa tutup-tutupin mah ntar belakangan lah, maksudnya minimal lu sepantaran kan tua-tuaan, minimal saudara-saudara semua bisa ngebantu kita untuk mempertemukan dia dengan ibunya, atau kasih clue yang lebih, komen-komen aja kalau memang itu pakai akun fake nggak apa-apa, tapi yang akurat, jangan akun fake-nya yang nggak akurat. Siapa tahu dia nggak mau disebut namanya gitu, Fit, tapi dia punya informasi. Kalau memang nggak mau ya DM aja di Evro Channel nggak apa-apa. Atau lu Instagram lu apa? Vita Morena Instagramnya dia tuh si Vita. Jadi lu bisa langsung ke sana. Kalau gua tersebentar, maksudnya saudara-saudara bisa ke sana, bisa ngebantu. Mudah-mudahan sesudah dari tayangan ini gua ada kabar baik. Jadi nanti gua undang dia udah menyokapnya, kan tuh lebih enak. Jadi apapun keadaannya, dia pengen ketemu dengan ibunya, ibu kandung yang melahirkannya gitu. Bukannya gimana-gimana, tapi karena memang ya anak terpisah sama ibu yang dalam kurun waktu yang sangat lama, sampai keberadaan sekarang dia nggak tahu ibunya kayak gimana, ibunya siapa, rupanya kayak apa, keadaannya gimana, udah punya keturunan lagi apa enggak, dia nggak tahu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa saling membantu satu sama lain, supaya urusan kita juga bisa dibantu sama orang satu sama lain gitu. Untuk pesan-pesan sebelum acara gua tutup, lu ada yang mau disampaikan nggak? Atau mungkin sama keluarga lu dulu deh, maksudnya keluarga dari bapak yang masih ada sekarang nih, dari bapak atau keluarga yang dari sekarang, ada yang mau sampein. Nanti habis dari situ baru apa yang lu mau sampein sama ibu lu lah. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dia nonton apa, saudara-saudara nonton kameranya itu. Kalau pesan aku buat papa, gimana pun juga papa tetap papa aku, tetap papa yang
ngebesarin aku, papa yang ngebiayain aku. Kalau dibilang sayang, sayang banget. Aku juga tahu papa sayang banget sama aku. Di sini aku nggak minta apa-apa ke papa. Aku cuman minta papa tetap perhatian sama aku. Jangan cuek. Karena dimanapun juga, ya aku tetap anak papa. Walaupun bukan anak kandung, tapi aku tetap anak papa. Jadi aku mohon banget perhatiin aku. Itu aja kok. Kalau buat mama, mudah-mudahan mama masih ada, mudah-mudahan mama masih sehat. Aku cuman pengen mama temuin aku. Kalau memang mama nggak bisa, biar aku yang temuin mama. Mama kasih tahu mama ada di mana, tinggal di mana, alamat lengkapnya. Mama bisa suruh orang buat hubungin ke sini kalau memang mama nggak ngerti. Udah itu aja. Intinya mau papa yang sekarang ataupun mama yang memang nggak tahu di mana, aku cuman pengen disayang sama kalian. Nggak minta apa-apa, cuman pengen disayang aja kok. Ya, mudah-mudahan setelah tayangan ini ada kabar baik. Gue sih berharap begitu, ada kabar baik, karena susah ngomongnya. Susah ngomongnya kalau ya maksudnya, tapi biasanya ikatan ibu sama anak tuh insya Allah kuat lah gitu, mau anak perempuan mau anak laki, tapi biasanya sih kuat itu, feeling gue sih kuat. Ya, mudah-mudahan Allah kasih jalan, mudah-mudahan Allah kasih sehat buat ibu biar secepatnya bisa ketemu gitu, mudah-mudahan. Udah berapa menit loh? 1:40. Gue ada satu pertanyaan terakhir nih. Di luar itu semua sih, lu pernah selama hidup lu pernah ngalamin kejadian horor nggak? Dulu banget udah lama. Waktu nyanyi di daerah mana sih kalau yang Bekasi yang dibilang tempat jin buang anak itu apa sih namanya, lupa deh. Bukan. Babelan ya? Babelan ya? Ya dulu. Zaman dulu itu kan Babelan belum banyak rumah-rumah kan, belum banyak perumahan kayak sekarang itu lah. Itu tahun berapa? Pokoknya baru keluar sekolah kok, baru lulus sekolah. Udah lama banget iya, kan. Lama banget itu mah. Udah lama banget zaman si dulu hutan kan. Kali sono. Nah, gue nyanyi di sana. Naik motor ke sono? Iya. Gue nyanyi di sana. Dan ceritanya ya selayaknya kita nyanyi, selayaknya orang hajatan gimana sih? Hajatan dong biasa. Kemeriahan lah gitu. Iya biasa. Tapi sepatu gue ketinggalan. Lu udah pulang? Gue udah pulang. Istilahnya udah pengen nyampe rumah. Gue gak mungkin dong balik dari Kemayoran balik lagi ke Bekasi cuman buat ngambil sepatu? Ngambil sepatu doang. Oke, terus? Waktu itu gue bilang ke teman gue nih, yaudah biarin deh, besok aja yuk kita balik lagi, besok lo anterin gue ke sana. Otomatis pasti sepatu gue disimpan nih sama yang hajat. Gue bilang gitu. Pas besoknya siang, gue balik ke sana. Ke lokasi kan alamatnya masih ada dong, dan gue istilahnya masih. Lu masih inget lah jalan-jalannya, patok-patokannya. Ya kan, sama tempatnya masih inget. Dan itu tuh emang tempatnya kayak di lahan kosong. Gue tanya, Pak, semalam yang hajatan rumahnya di mana ya Pak? Soalnya saya semalam nyanyi di sini, tapi saya nggak tahu rumahnya di mana, yang hajatnya. Terus? Hajatan apa nih? Buset, parah ini mas. Katanya. Jatuh kan? Beneran? Lah ini mah horor. Hajatan apa Neng? Di sini tuh nggak ada hajatan semalam. Serius? Iya. Biasanya kan bekas hajatan mah ada injek-injekan kaki, tenda. Tapi sampai ini nggak ada.
Itu lu datang ke situ udah plong gitu. Bener-bener udah nggak ada cuman tanah Iya, kosong. lahan kosong Iya, doang. lahan kosong. Padahal semalam tuh gue nyanyi di situ. Tapi pas gue tanya, jadi di situ nggak jauh dari situ ada warung. Gue ke situ lah. Gue tanya, Pak maaf saya mau nanya, yang semalam hajatan itu rumahnya di mana ya Pak? Soalnya saya semalam nyanyi di sini, tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Hajatan apa Neng? Orang semalam saya di sini. Kan warung saya 24 jam, nggak ada hajatan, nggak ada rame-rame. Jadi hidupnya horor semua nih orangnya. Serius? Lu nyanyi, teman-teman lu? Ya nyanyi. Gak bisa teman-teman lu yang lain tuh? Gue nggak kenal. Itu penyanyi gue nggak kenal. Itu pemain gue nggak kenal. Gue ngejob itu dikasih sama orang. Dan memang gue kenal orang itu, tahu, nelpon Tapi gue. dia gak ada di lokasi? Tapi dia gak ada di lokasi. Gue cuma dikasih alamatnya doang. Ini loh alamatnya gini segala macem. Dibayar? Dibayar beneran. Misalnya gak berubah jadi daun? Enggak, tetap bener-bener duit. Beneran duit ada. Nggak berubah jadi daun, nggak berubah jadi apa, bener-beneran duit ada. Lu salah tempat kali. Enggak, itu tuh gue tau banget, udah persis di situ sama. Enggak, emang bener-bener di situ dan itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Terus? Ya otomatis kan sepatu gue juga pun nggak ada dong, nggak tahu sepatu gue di mana. Oh mungkin positifnya gini, ya sepatu lu ketinggalan tuh. Ya lu mau dikasih tahu nih sama yang atas gitu bahwa itu yang maksudnya yang real kejadian tuh gitu kali ya. Dan yang lebih seremnya lagi, lo tahu? Apa? Yang ngajak gue ngejep itu, lo tahu? Hah? Pas gue telepon, yang angkat anaknya, gue tanya, ini meninggal. Kapan? Hari itu. Hari itu yang lu telepon? Iya. Bukan pada saat nyanyi? Enggak. Pas gue telepon tuh meninggal. Serem asli. Serem kalau itu masuk. Asli. Lu belum ngasain aja lu. Kredek aja lu. Lu lupa sama hidup lu. Tidak dong. Otomatis gue gimana mau nanya dong. Bang nih hajatan siapa sih? Bang lo dapet job dari mana sih? Gimana gue mau nanya? Orang udah ninggoy. Iya ya. Gila ya. Serem banget ya. Bener-bener lu datang tuh lah ini kok nggak ada. Iya maksudnya kan nggak mungkin ya, maksudnya orang hajatan di kampung tuh 1 kali 24 jam tuh udah bersih banget kan, nggak mungkin. Iya, pasti ada sampah-sampahnya dong, nggak mungkin lah kalau. Tapi ngantenya pucet nggak orang-orang yang datang tuh? Enggak, biasa, bener-bener biasa kayak kita gini biasa. MC gitu lakon-lakonnya. Biasa aja, bener-bener biasa kayak kita, nggak ada hal-hal yang buat gue curiga gitu ya. Aneh-aneh gitu gitu begini. Enggak, bener biasa kayak kita. Walah, aku boleh impar pakai handphone nih lo. Gue lagi ngobrol serius-serius lo. Dan satu lagi juga ada. Waktu gue nyanyi di Bogor, di Ciampea. Oke. Ciampea di Bogor. Itu posisi kan hujan-hujan rintik-rintik lah ya. Lokasi nyanyi kan tanah-tanah merah semua. Ini kita lagi pada nyanyi. Di panggung? Iya, di panggung. Nah, pas lagi hujan gitu, kayak ngerasa, udah yuk kita turun aja yuk, mau ngapain sih di sini? Takut rubuh, karena kan itu tanah merah kan, takut ambles. Iya kan, takut rubuh. Posisi break tuh, hujan. Iya. Udah dong kita. Terus yang malam? Udah malam, jam 10-an. Oke. Ya gue inget banget itu jam 10-an. Gue turun sama teman-teman gue, ya kan, di depan panggung itu. Dan lu tau gue ngeliat apa di atas panggung? Kaki kuntilanak lagi. Kaki? Di mana? Di atas panggung, di atas. Di atap? Di atapnya. Kakinya doang? Iya, kaki. Dia lagi ngejuntai-juntai. Iya, tapi begini kakinya. Ngayun-ngayun. Iya. Badannya? Ada, tetap ada. Maksudnya sosok, berarti lu lihat sosok bener? Iya. Begini nih, karena muter begini. Iya, mukanya doang gak kelihatan, tapi sosok tuh baju putih. Iya, begini kakinya. Satu? Iya, satu doang. Itu sumpah begitu bener-bener gue ngeliat banget. Lu yang ngeliat, teman-teman lu gak ada yang ngeliat? Gue sama pemain 1 orang, yang lain enggak. Gue bilang sama teman gue gini, lu lihat gak sih itu di atas panggung apa? Apaan sih, orang gak ada apa-apa, kata teman gue. Sumpah itu ada kunti. Gue bilang sumpah itu enggak apa-apa. Ada pemain mungkin yang bisa juga kalian ngeliat. Dia ngomong ke gue, Neng, lu ngeliat? Iya bang, sumpah bang itu ada. Iya sama, gue juga ngeliat. Terus lanjut gak tuh orkes? Enggak.
Langsung berhenti. Hujan, apa karena ada itu? Satu karena hujan. Hujan nggak berhenti? Nggak berhenti. Kedua mati lampu. Oh berarti memang mungkin mereka keberisikan kali ya? Yang gue tahu sih katanya, yang hajatnya ini nggak numpang, nggak izin. Oh nggak misi-misi, Iya. udah lu pasang panggung bayar di situ. Iya nggak izin lah apa gimana jadi kayak gitu. Ya siang nggak kenapa-napa bang, siang tuh aman-aman aja. Siang Aman kan main, dia masih pada ya. tidur. Ya kan, nah pas malamnya tiba-tiba ya udah hujan nggak berhenti, mati lampu, ya udah nggak. Nggak pakai genset ya? Tapi emang lu bisa ngelihat apa gimana? Nggak, gimana sih bang, jadi nggak selalu bisa ya. Terkadang kalau misalkan perasaan gue udah nggak enak nih, kayak udah, gue bisa ngerasain gitu, nggak enak apa gimana. Tapi kalau lagi ngeliat ya gue ngeliat, tapi kalau enggak ya enggak. Iya maksudnya kalau lagi lu kepapasan ngelihat ya ngelihat. Iya, kalau bahasa kita mah keparengan ya. Lah kalau lagi keparengan ngeliat ya ngeliat, tapi kalau lagi enggak paling cuma ngerasain doang. Bukan orang yang memang benar-benar bisa ngelihat. Iya. Tapi sering kebetulan kepapasan. Iya, kebetulan. Ya. Kan kalau kebetulan mah dianya apes, kitanya juga apes. Iya, sama-sama apes. Oke. Sepertinya perjalanan ceritanya udah sangat panjang dan ditutup dengan cerita yang sangat horor. Iya. Di awal-awal episode kita. Dari seneng sedih ke seneng lagi ya. Ya emang gitu gua. Masa mau ditutup dengan sedih-sedih mulu kan kasihan. Ditutup sama harapan. Kita punya harapan semoga setelah acara ini seperti yang tadi gue bilang ada titik terang buat kita. Amin. Biar ketemu sama ibu dan keluarga dari kandungnya gitu. Makasih banyak Fit udah datang, sama-sama udah berbagi rasa, berbagi cerita. Jadi poinnya adalah teman-teman semua yang sekarang masih punya ibu, masih punya bapak, biar katakan dong, walaupun mereka galak, walaupun mereka walaupun gimana, tapi kalau kandung sayangin mereka pasti sayang sama dulu juga orang pada semua. Ketimbang kita lihat sekeliling kita yang belum tentu posisinya sama kita, ketimbang kita lihat orang-orang di sekitaran kita yang kemungkinan belum tentu seberuntung kita, belum tentu orang kaya. Hidupnya bahagia. Kita juga pernah ngerasain banyak duit kan, tapi dia juga ngerasain kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur sama duit, walaupun memang kadang-kadang perlu duit. Jadi sayangin aja orang tua masih ada, bapak ibu masih ada. Entah kalau bapak udah nggak ada, ibu ataupun ibu nggak ada, pasti deh ketahuan deh yang asli-aslinya langsung tuh. Inilah gua mau nguasain ini, jadi gue nggak mau gibah bulan puasa terdosa lagi gitu. Jadi saya tutup bincang-bincang kita di kesempatan malam hari ini. Nanti sahur selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Semoga di bulan puasa ini kita mendapat keberkahan, kita mendapat ampunan dan kita mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nanti kita bisa merayakan Idul Fitri semua kembali menjadi suci dan putih. Amin. Dan semoga kita terus dipertemukan sama Ramadan selanjutnya. Nah kalau memang lu pengen nonton potongan-potongan lagu iseng-iseng siang-siang gitu habis baca Quran ya kan, atau enggak habis jam-jam 7-8 iseng nonton aja di Afro Musik. Tapi kalau memang lu pengen dengerin ceramah-ceramah ada di Afro Religi. Dan kalau lu mau nonton nyopot adanya di Afro Channel. Jadi saya tutup obrolan saya di kesempatan hari ini di episode pertama yang bobotnya udah sangat berat dengan kita. Semoga apa yang diharapkan dengan dia dan kita doakan bersama kita tercapai. Saya kira bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Nyopot Podcast Afro Channel.